Langit Jakarta sore itu terbakar dalam warna jingga keemasan yang memukau, memantul di kaca jendela taksi yang membawaku membelah kemacetan ibu kota. Aku menyandarkan kepalaku yang terasa berat ke jok mobil, mencoba mengusir sisa-sisa penat yang menumpuk di pundak. Penerbangan dari Surabaya ke Jakarta memang hanya memakan waktu 1 jam lebih sedikit, tetapi rasanya seperti perjalanan panjang yang melelahkan setelah 1 minggu penuh digempur rapat, presentasi, dan negosiasi alot dengan klien di kota pahlawan. Namun, di balik rasa lelah yang menggelayut di pelupuk mata, ada debar hangat yang menjalar di dada. Pulang. Satu kata sederhana yang memiliki magis luar biasa. Bayangan wajah Mas Bayu, suamiku yang tampan dan penyabar, serta tawa renyah Dava, putra sematawayang kami yang baru berusia 5 tahun, menari-nari di benakku. Rindu ini rasanya sudah membuncah, tak sabar ingin segera tumpah dalam pelukan mereka. Tanganku meraba kantong-kantong belanjaan yang memenuhi jok di sampingku. Aroma manis legit dari lapis kukus pahlawan dan wangi gurih almond crispy samar-samar tercium, menggugah selera. Tak lupa, di kantong terpisah yang kupegang erat, ada beberapa botol sambal burudi, oleh-oleh wajib kesukaan Mas Bayu. Dia selalu bilang, makan tanpa sambal itu bagai sayur tanpa garam, hambar. Aku tersenyum sendiri membayangkan ekspresi wajahnya nanti saat melihat stok sambal kesayangannya terisi penuh kembali. Selain makanan, ada 1 bungkusan lagi yang kusiapkan dengan hati-hati. Sebuah gamis berwarna dusty pink dengan aksen renda di ujung lengan. Cantik sekali. Gamis ini kubeli khusus untuk Ratna. Ratna. Nama itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tangga kami selama 3 tahun terakhir. Dia bukan sekadar asisten rumah tangga bagiku. Dia adalah gadis desa yang datang ke rumah ini dengan wajah polos, membawa tas jinjing lusuh dan semangat kerja yang tinggi. Usianya 5 tahun lebih muda dariku, masih di awal 20-an. Wajahnya ayu khas gadis desa, dengan tutur kata yang santun dan perilaku yang sangat menjaga tata krama. Aku ingat betul hari pertama dia datang. Dia tampak takut-takut, bahkan enggan menatap mataku saat bicara. Namun, seiring berjalannya waktu, kecanggungan itu mencair. Aku membimbingnya, mengajarinya cara menggunakan peralatan elektronik modern, cara memasak menu-menu kesukaan Mas Bayu, hingga cara merawat Dava. Ratna cepat belajar. Dia rajin, cekatan, dan yang paling penting, dia sayang pada Dava. Melihat Dava nyaman bersamanya membuatku tenang meninggalkan rumah untuk bekerja. Bagiku, Ratna sudah seperti adik kandung sendiri. Aku tidak pernah membedakan menu makanan kami. Apa yang kumakan, itulah yang Ratna makan. Bahkan untuk urusan pakaian dan keperluan pribadi, seringkali aku membelikannya barang-barang yang bagus, bukan barang bekas pakai. Sudah sampai, Bu? Suara sopir taksi membuyarkan lamunanku. Aku tersentak pelan, lalu menatap keluar jendela. Pagar hitam rumahku yang bergaya minimalis berdiri kokoh menyambut. Ah, home sweet home. Setelah membayar ongkos dan menurunkan semua barang bawaan, aku melangkah ringan menuju pintu utama. Jam di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 5 sore. Biasanya jam segini rumah sudah ramai. Dava mungkin sedang menonton kartun sore sambil disuapi Ratna atau bermain Lego di ruang tengah. Assalamualaikum, seruku riang sambil memutar kunci pintu. Pintu terbuka, dan hawa sejuk AC langsung menyapa kulitku. Namun, ada yang aneh. Hening. Tidak ada suara televisi. Tidak ada celoteh Dava. Tidak ada aroma masakan yang biasanya menguar dari dapur menyambut makan malam. Rumah sepi. Aku melangkah masuk, meletakkan kantong-kantong belanjaan di atas meja makan. Mataku menyapu sekeliling. Ruang tengah rapi, terlalu rapi bahkan. Mainan Dava tidak berserakan. Bantal sofa tersusun sempurna. Ratna, Mbak pulang, teriakku lagi, kali ini sedikit lebih keras. Hening. Masih tidak ada jawaban. Keningku berkerut. Kemana mereka? Dava mungkin sedang les menggambar, tapi jadwal lesnya biasanya diantar oleh Mas Bayu atau mobil jemputan, dan Ratna harusnya tetap di rumah. Atau mungkin Ratna sedang di kamar mandi? Atau sedang sholat asyar? Tapi ini sudah lewat waktu asyar. Aku melirik jam dinding. Mas Bayu mungkin belum pulang kantor, jalanan Jakarta jam segini pasti sedang gila-gilanya. Tapi Ratna? Ratna? Panggilku sekali lagi sambil melangkah menuju dapur.
Dapur kosong. Kompor bersih, tidak ada tanda-tanda aktivitas memasak. Perasaan tidak enak mulai merayapi tengkuku. Bukan perasaan takut akan bahaya, tapi lebih kepada firasat aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada frekuensi yang salah di udara rumah ini. Aku berjalan menuju area servis di bagian belakang rumah. Di sanalah kamar Ratna berada, bersebelahan dengan ruang cuci. Pintu kamarnya sedikit terbuka, menyisakan celah vertikal yang gelap. Rate, kamu di dalam? Ini Mbak bawakan gamis buat kamu, ucapku sambil mendorong pelan pintu kamarnya. Pintu berderit pelan. Aku melongokkan kepala. Kamar itu kosong. Lampunya belum dinyalakan, hanya mengandalkan sisa cahaya matahari sore yang menerobos masuk dari ventilasi kecil di atas. Kamar Ratna selalu rapi. Dia anak yang apik. Tapi sore ini, pemandangan di dalam kamarnya sedikit berbeda. Ada tumpukan baju kering yang menggunung di atas kasur busa miliknya, sepertinya belum sempat disetrika. Aku menggeleng pelan sambil tersenyum maklum. Mungkin dia kelelahan mengurus Dava seharian, pikirku. Aku tidak akan memarahinya hanya karena setrikaan yang tertunda. Aku melangkah masuk, berniat meletakkan bungkusan gamis itu di atas kasur, di samping tumpukan baju. Namun, saat tanganku terulur, sikuku tanpa sengaja menyenggol tumpukan baju yang paling tinggi. Baju-baju itu runtuh, dan bersamanya, sebuah tas tangan kecil berwarna coklat tua ikut terguling jatuh. Tas itu milik Ratna. Tas yang biasa ia pakai kalau pergi ke pasar atau minimarket. Resleting tas itu tidak tertutup rapat, mungkin rusak atau lupa ditutup. Bruk! Tas itu jatuh menghantam lantai keramik dengan suara gedebuk yang cukup keras. Isinya berhamburan keluar, berserakan di lantai. Aku mendesah pelan. Aduh, ceroboh banget sih aku, gumamku sambil berjongkok untuk memunguti barang-barang yang berserakan itu. Ada lipstik warna merah bata, aku yang membelikannya bulan lalu. Ada bedak padat yang cangkangnya sudah retak. Ada beberapa lembar uang ribuan yang lecek, ikat rambut, dan bon belanjaan minimarket. Tanganku dengan cekatan memasukkan kembali barang-barang itu satu persatu ke dalam tas. Hingga akhirnya, tanganku terhenti pada satu benda yang tergeletak agak jauh di dekat kaki meja rias kecil. Benda itu pipih, panjang, terbuat dari plastik putih dengan ujung berwarna merah muda. Bentuknya sangat familiar. Terlalu familiar bagi setiap wanita yang pernah mendambakan buah hati, atau sebaliknya, bagi mereka yang takut akan kehadiran buah hati yang tak direncanakan. Jantungku rasanya berhenti berdetak selama 1 sekon penuh. Itu tes Pak. Alat tes kehamilan. Dengan tangan yang tiba-tiba terasa dingin dan gemetar, aku menjangkau benda itu. Aku memungutnya, membawanya mendekat ke arah cahaya yang masuk dari pintu. Mataku menyipit, memastikan penglihatanku tidak salah. 2 garis merah. Tegas. Jelas. Tidak samar sama sekali. Positif. Pikiranku seketika berkecamuk, berputar liar seperti gasing yang kehilangan kendali. Ratna? Hamil? Bagaimana mungkin? Pertanyaan demi pertanyaan menghantam benakku bertubi-tubi. Ratna tidak punya pacar, setahuku. Dia gadis rumahan. Jarang sekali keluar rumah kecuali untuk urusan belanja kebutuhan dapur atau ke warung depan komplek. Dia tidak pernah minta izin malam mingguan. Dia tidak pernah terlihat menelepon seseorang dengan nada mesra atau sembunyi-sembunyi. Ponselnya pun jarang ia pegang saat bekerja. Lalu, anak siapa? Apa dia menjadi korban kejahatan? Apa dia diperkosa saat pulang kampung bulan lalu? Atau diam-diam dia punya kekasih gelap di lingkungan komplek ini? Tukang sayur? Satpam? Sopir tetangga? Rasa khawatir sebagai seorang majikan sekaligus sosok kakak menyeruak hebat. Tapi, di sela-sela rasa khawatir itu, ada perasaan lain yang lebih gelap, lebih dingin, yang mulai merayap naik dari perut ke dada. Sebuah intuisi purba yang dimiliki setiap istri. Sebuah sinyal bahaya yang entah kenapa tiba-tiba menyala terang di alam bawah sadarku. Kenapa tes pak ini ada di tasnya yang ia bawa sehari-hari di sini? Kalau dia hamil, kenapa tidak ada tanda-tanda mual muntah pagi hari? Atau mungkin aku yang terlalu sibuk bekerja sampai tidak memperhatikannya? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki terburu-buru dari arah dapur menuju area belakang. Napas seseorang terdengar memburu. Aku menoleh cepat, masih dengan tes pak tergenggam erat di tangan kananku.
Ratna muncul di ambang pintu. Dia mengenakan daster rumahan yang biasa ia pakai. Wajahnya basah oleh keringat, mungkin baru selesai dari halaman belakang atau menjemur pakaian. Namun, saat matanya bertemu dengan mataku, dan kemudian turun ke tangan kananku, ekspresi wajahnya berubah drastis. Wajah yang tadinya lelah itu seketika pucat pasi, seputih kertas. Matanya membelalak lebar, memancarkan ketakutan murni. Bibirnya bergetar hebat. Mbak Hanum sudah pulang, suaranya keluar tercekat, nyaris tak terdengar. Matanya tak bisa lepas dari benda pipi di tanganku. Suasana di kamar sempit itu mendadak mencekam. Udara terasa berat dan menyesakkan. Aku berdiri perlahan, menatap tajam ke arahnya. Ratna, suaraku parau, serak karena emosi yang tertahan. Punya siapa ini? Ratna membisu. Tubuhnya kaku seperti patung. Dia menelan ludah dengan susah payah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang memerah. Jawab, Ratna. Ini punya siapa? Kenapa ada di tas kamu? Desakku, selangkah maju mendekatinya. Ratna mundur selangkah, punggungnya membentur kusen pintu. Itu punya teman saya, Mbak. Titip buang, jawabnya tergagap. Suaranya terdengar tidak meyakinkan sama sekali. Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa rasa humor. Teman? Teman yang mana? Kamu jarang keluar rumah, RAT. Temanmu di sini cuma mbak-mbak pembantu tetangga, dan setahuku mereka semua sudah berkeluarga atau janda tua. Siapa yang titip buang barang sepenting ini ke kamu? Ratna menunduk dalam-dalam, menghindari tatapanku. Bahunya mulai berguncang. Jujur sama Mbak, Ratna, bentakku, kesabaranku habis. Siapa yang menghamilimu? Kamu diperkosa? Atau kamu punya pacar? Siapa laki-lakinya? Biar Mbak panggil dia ke sini. Mbak nggak mau ada perzinahan di rumah ini. Pertahanannya runtuh. Ratna jatuh bersimpu di lantai, menangis terseduh-seduh. Tangisannya pilu, menyayat hati. Maafkan saya, Mbak. Ampuni saya. Saya Bilaf. Bilaf sama siapa? Teriakku frustrasi. Siapa bapaknya? Ratna hanya menggeleng lemah di sela tangisnya, enggan menyebut nama. Dia terus-menerus meremas ujung dasternya, seolah ketakutan setengah mati. Saat ketegangan itu memuncak, tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil yang sangat kukenal memasuki carport depan. Suara halus mesin Pajero Sport milik Mas Bayu. Hatiku berdesir hebat. Suara mesin dimatikan. Lalu suara pintu mobil ditutup. Langkah kaki tegap mendekat ke pintu utama. Assalamualaikum. Papa pulang. Seru suara bariton yang selama ini selalu menjadi sumber ketenanganku. Tapi kali ini, mendengar suara itu, entah kenapa darahku berdesir dingin. Ketakutan terbesar seorang istri tiba-tiba membayang di pelupuk mata, menyusun puzzle yang selama ini berserakan tanpa kusadari. Ratna yang selalu ada di rumah. Mas Bayu yang belakangan sering pulang cepat tapi mengaku lelah. Ratna yang semakin cantik dan terawat. Aku menatap Ratna yang masih bersimpuh. Dia tidak menatap ke arah pintu depan dengan wajah lega layaknya pembantu yang majikan lelakinya pulang. Tidak, dia menatapku dengan sorot mata ketakutan, lalu melirik ke arah pintu depan dengan tatapan bersalah atau berharap. Langkah kaki Mas Bayu semakin dekat. Dia masuk ke dalam rumah. Drama ini baru saja dimulai. Suara langkah kaki itu begitu mantap, berirama, dan penuh percaya diri. Langkah kaki seorang pria yang merasa dirinya adalah raja di istananya sendiri. Setiap ketukan sepatu pantofelnya di lantai granit ruang tengah terasa seperti hantaman palu godam di dadaku. Tuk, tuk, tuk. Iramanya semakin dekat, semakin nyata, membawa serta aroma parfum mahal yang biasa kubelikan untuknya setiap ulang tahun. Sayang, kok sepi? Dava mana? Mas Bayu muncul di ambang pintu penghubung antara ruang tengah dan area servis. Wajahnya berseri-seri, senyum lebarnya terkembang sempurna, jas kerjanya tersampir santai di lengan kiri. Penampilannya adalah definisi kesuksesan seorang pria mapan. Namun, senyum itu, senyum yang selama 5 tahun ini menjadi pelipur laraku, membeku seketika saat matanya menangkap pemandangan di hadapannya. Pemandangan yang pasti tidak pernah ada dalam skenarionya hari ini. Aku berdiri kaku di tengah ruangan, mematung dengan wajah yang kuyakin sudah kehilangan rona darahnya.
Di depanku, Ratna bersimpuh di lantai, bahunya terguncang hebat menahan isak tangis, wajahnya tertunduk dalam, menyembunyikan rasa malu, atau mungkin rasa takut. Ada apa ini? Suara Mas Bayu berubah. Nada riangnya lenyap, digantikan oleh kewaspadaan yang tersamarkan. Dia melangkah masuk perlahan, matanya bergerak liar dari aku, ke Ratna, lalu kembali lagi padaku. Hanum, kamu sudah pulang? Kok nggak bilang kalau pesawatnya mendarat lebih awal? Tahu gitu Mas jemput. Kata-kata manis itu. Dulu, kata-kata seperti itu akan membuatku merasa dihargai dan dicintai. Tapi sekarang, rasanya seperti racun yang dibungkus madu. Memuakkan. Aku tidak menjawab sapaannya. Lidahku keluh, tertahan oleh gumpalan emosi yang siap meledak kapan saja. Sebagai gantinya, aku mengangkat tangan kananku perlahan, memperlihatkan benda pipih berwarna putih yang sedari tadi ku cekeram erat hingga buku-buku jariku memutih. Mata Mas Bayu menyipit, fokus pada benda itu. 1 detik. 2 detik. Aku melihatnya. Aku bersumpah demi Tuhan, aku melihatnya. Pupil matanya melebar sepersekian milimeter. Ada kilatan panik murni yang melintas di sana, cepat sekali, seperti kilat yang menyambar di langit gelap. Lalu, dengan kecepatan yang mengerikan, topeng itu terpasang kembali. Ekspresi kaget yang dibuat-buat menggantikan kepanikan tadi. Apa itu? Tanyanya, suaranya sedikit meninggi, berusaha terdengar bingung. Dia mendekat, pura-pura menyipitkan mata lebih jelas. Tes Pak, kamu hamil lagi, Num? Aku tersenyum miris. Sungguh akting yang menyedihkan. Bukan, Mas. Kalau aku hamil, aku pasti sudah memberitahumu dengan cara yang paling romantis, bukan dengan wajah seperti orang mau melayat begini. Mas Bayu terdiam, menunggu. Ini ada di tas Ratna, lanjutku, suaraku terdengar dingin dan asing di telingaku sendiri. Positif. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti ruangan itu. Hanya isak tangis Ratna yang terdengar, mengisi kekosongan di antara kami bertiga. Reaksi Mas Bayu selanjutnya adalah hal yang sudah bisa ditebak dari buku panduan, suami yang selingkuh. Dia menoleh ke arah Ratna dengan wajah merah padam, kemarahan yang meluap-luap, kemarahan yang terlalu berlebihan, terlalu teatrikal. Ratna, bentaknya keras. Suaranya menggelegar di ruangan sempit itu. Ratna tersentak kaget, tangisnya makin menjadi. Apa maksudnya ini? Kamu hamil? Astaga, bikin malu saja. Siapa yang menghamilimu? Hah? Mas Bayu berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk wajah Ratna dengan jari telunjuknya. Saya gaji kamu di sini untuk kerja, bukan untuk berbuat mesum. Kamu bawa laki-laki ke rumah ini saat kami nggak ada? Atau kamu kelayapan malam-malam? Aku mundur selangkah, bersandar pada tembok, melipat kedua tanganku di dada. Aku menjadi penonton dari sandiwara murahan yang sedang dipentaskan suamiku. Hatiku rasanya dicabik-cabik melihat betapa lancarnya dia berbohong. Betapa mudahnya dia memposisikan dirinya sebagai korban yang dirugikan, sebagai majikan yang dikhianati oleh moralitas pembantunya, padahal dialah pelaku utamanya. Mas? Panggilku pelan, memotong tirade kemarahannya. Mas Bayu menoleh, napasnya memburu, dibuat-buat. Ini keterlaluan, Num. Kita nggak bisa biarkan ini. Ini aib. Kita harus pecat dia sekarang juga. Besok pagi kamu angkat kaki dari sini, Ratna. Mas, berhenti, kataku datar. Apanya yang berhenti? Kamu nggak marah? Dia mengotori rumah kita, Hanum. Aku bilang berhenti aktingnya, Bayu. Bentakanku kali ini membuatnya terdiam. Aku jarang sekali memanggilnya dengan nama langsung tanpa embel-embel, Mas. Aku berjalan mendekati mereka berdua. Jarakku dengan Mas Bayu kini hanya tinggal 1 langkah. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang bercampur dengan bau keringat dingin. Ratna tidak pernah keluar rumah tanpa izinku, Mas. Kamu tahu itu? Dia tidak punya pacar. Tetangga juga saksinya, dia anak rumahan. CCTV komplek ada, Satpam 24 jam ada. Tidak ada laki-laki asing yang masuk ke rumah ini selain tukang galon dan kurir paket yang cuma sampai pagar. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa kejujuran yang mungkin masih tertinggal.
Kalau tidak ada laki-laki dari luar yang masuk, dan Ratna tidak pernah keluar, berarti pelakunya ada di dalam pagar rumah ini. Laki-laki yang punya akses bebas. Laki-laki yang bisa masuk kamar ini kapan saja tanpa dicurigai. Wajah Mas Bayu berubah pias, tapi egonya masih terlalu tinggi untuk mengaku kalah. Maksud kamu apa? Kamu nuduh aku? Kamu nuduh suamimu sendiri tidur sama pembantu? Di mana otakmu, Hanum? Aku ini direktur. Selera aku bukan pembantu lulusan SD. Hinaannya pada Ratna membuat hati kecilku nyeri, tapi di sisi lain, itu semakin meyakinkanku. Dia merendahkan Ratna untuk meninggikan posisinya sendiri, taktik manipulatif klasik. Oh, jadi masalahnya di selera ya, Mas? Bukan di moral, sindirku tajam. Baiklah, kalau kamu tidak mau mengaku, biar data yang bicara. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan ponsel pintar yang sedari tadi ku genggam. Layarnya menyala, menampilkan aplikasi mobile banking yang sudah kubuka. 2 hari lalu. Toko Mas, Sinar Mulia. Pembelian kalung emas 5 gram. Harganya 3 juta rupiah. Kamu beli buat siapa, Mas? Aku nggak ulang tahun. Ibu juga nggak. Dan aku nggak pernah lihat kalung itu di laci kamarmu. Mas Bayu ternganga. Dia lupa kalau notifikasi kartunya tersambung ke email cadangan yang juga bisa kuakses, email yang dulu dia minta aku buatkan karena dia gagap teknologi di awal karirnya. Dan yang lebih menarik lagi, jariku menggeser layar, menunjukkan riwayat transfer bulanan. Transfer ke rekening atas nama Siti Aminah. 5 juta rupiah. Setiap tanggal 25. Rutin, Mas. Selama 2 tahun terakhir. Siti Aminah itu ibunya Ratna di kampung, kan? Aku mengarahkan layar ponsel tepat ke depan wajahnya. Gaji Ratna cuma 2,5 juta, Mas. Dan aku selalu bayar tunai. Amplopnya masih ada di laci meja kerjaku. Jadi, uang 5 juta ini uang apa? Uang lembur? Uang tutup mulut? Atau uang nafkah? Mas Bayu mundur, kakinya lemas hingga menabrak ujung meja setrika. Wajahnya yang tadi merah padam kini pucat pasi seperti mayat. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara, seperti ikan yang kehabisan oksigen. Semua argumen, semua kebohongan, semua topeng wibawanya hancur berkeping-keping di hadapan bukti digital yang tak terbantahkan itu. Ratna, yang sedari tadi hanya menangis, perlahan mengangkat kepalanya. Air matanya sudah berhenti mengalir. Wajah lugu yang biasa kulihat setiap pagi saat dia menyajikan kopi, kini lenyap entah kemana. Sorot matanya berubah. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Yang ada hanyalah keletihan bercampur, keberanian yang nekat. Udah, Mas. Ngaku aja, suara Ratna terdengar serak, tapi tegas. Ratna. Diam kamu. Mas Bayu mendesis, mencoba mengintimidasi. Ratna berdiri perlahan. Dia mengusap perutnya yang masih terlihat rata di balik daster batiknya. Dia tidak menunduk lagi. Dia menatapku, lalu menatap Mas Bayu. Aku capek, Mas. Aku capek sembunyi-sembunyi terus. Aku capek dengerin kamu hina-hina aku di depan Mbak Hanum cuma buat nutupin bangkai kita. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu bilang Mbak Hanum terlalu sibuk, terlalu mandiri, nggak bisa ngelayanin kamu kayak aku. Kata-kata Ratna bagaikan belati yang ditancapkan pelan-pelan ke jantungku, diputar, lalu ditarik paksa. Ratna? Suaraku bergetar, hampir hilang. Jadi benar? Ratna menatapku lurus. Benar, Mbak. Aku hamil anak Mas Bayu. Sudah jalan 3 bulan. Duniaku berputar hebat. Rasanya seperti oksigen di ruangan itu disedot habis. Aku harus berpegangan pada tepi meja agar tidak ambruk. Suamiku, imamku, laki-laki yang selalu kuagung-agungkan kesetiaannya di depan teman-temanku. Dan Ratna, gadis yang sudah kuanggap adik, yang kuberikan kehidupan layak, yang kupercayakan anakku padanya. Mereka berdua, di belakang punggungku, di rumahku. Kapan? Tanyaku lirih. Sejak kapan kalian? 2 tahun, Mbak, jawab Ratna tanpa rasa bersalah yang berarti. Jawabannya enteng, seolah dia sedang memberitahuku berapa lama dia sudah bekerja di sini. 2 tahun. Angka itu berdengung di telingaku. 2 tahun. Itu artinya,
2 tahun? Aku mengulang dengan suara kosong. 2 tahun lalu, itu saat aku hamil Dava. Saat aku berjuang dengan morning sickness parah. Saat kakiku bengkak dan aku nggak bisa tidur nyenyak. Mas Bayu akhirnya bersuara. Dia menunduk, tidak berani menatap mataku. Maafin aku, Hanum. Aku hilaf. Waktu itu kamu... Jangan berani-beraninya kamu menyalahkan kehamilanku, Bayu, teriakku histeris. Emosiku pecah. Aku melempar tespak itu ke dadanya. Kamu binatang. Di saat istrimu mengandung anakmu, kamu malah meniduri pembantumu sendiri. Di rumah ini. Di kasur yang mana? Bukan di kamar kita, Num. Sumpah, bukan di kamar kita. Mas Bayu mencoba membela diri, seolah lokasi perselingkuhan itu bisa mengurangi bobot dosanya. Itu cuma pelarian sesaat. Aku kesepian, Hanum. Kamu fokus sama bayi, kamu sakit-sakitan, kamu nggak mau disentuh. Aku nggak mau disentuh karena dokter bilang kandunganku lemah. Kamu tahu itu? Air mataku tumpah ruah, membasahi pipi yang sudah dingin. Dan kamu sebut itu pelarian? 2 tahun bukan pelarian, Bayu. Itu rumah tangga kedua? Aku menatap mereka berdua dengan pandangan jijik. Mas Bayu yang pengecut, dan Ratna yang tak tahu diri. Ratna, kataku tajam, mengalihkan pandangan pada gadis itu. Aku kurang apa sama kamu? Aku kasih kamu makan enak. Aku kasih kamu baju bagus. Aku biayai sekolah adikmu di kampung. Ini balasan kamu? Kamu tusuk aku dari belakang. Ratna membuang muka, tapi aku bisa melihat sudut bibirnya terangkat sedikit. Senyum sinis yang mengerikan. Mbak Hanum memang baik, tapi Mbak Hanum nggak bisa kasih apa yang Mas Bayu butuhkan. Mas Bayu butuh istri yang melayani, bukan istri yang sibuk kerja dan merintah-merintah. Diam kamu. Aku maju selangkah, tanganku gatal ingin menampar wajahnya. Tapi aku menahannya. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan menyentuh wanita serendah dia. Kalian berdua? Aku menggelengkan kepala, mundur perlahan menuju pintu keluar kamar itu. Napasku sesak. Rumah ini tiba-tiba terasa seperti neraka. Setiap sudutnya menyimpan kebohongan mereka. Kalian berdua pantas membusuk bersama, bisikku penuh kebencian. Mas Bayu mencoba meraih tanganku. Hanum, dengerin dulu penjelasan aku. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku nggak mau cerai. Pikirkan Dava. Mendengar nama Dava disebut dari mulut kotornya membuat amarahku meledak kembali. Jangan sebut nama anakku, teriakku. Kamu tidak pantas jadi ayahnya. Kamu pikirkan Dava saat kamu tidur sama dia? Kamu pikirkan Dava saat kamu transfer uang jajan Dava ke ibunya dia? Minggir. Aku mendorong tubuh Mas Bayu sekuat tenaga hingga dia terhuyung ke samping. Aku berlari keluar dari area servis, menuju ruang tengah, lalu ke kamar utama. Aku butuh ruang. Aku butuh udara. Aku butuh waktu untuk mencerna fakta bahwa hidupku yang sempurna hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas tumpukan bangkai yang kini baunya sudah menyeruak kemana-mana. Malam itu, di kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahatku yang paling nyaman, aku menangis sendirian. Sementara di luar sana, dua pengkhianat itu mungkin sedang menyusun strategi baru. Tapi mereka salah jika berpikir aku akan hancur dan diam saja. Hanum yang mereka kenal mungkin pemaaf, tapi Hanum yang malam ini tersakiti, tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Pintu kamar terkunci rapat. Aku menyandarkan tubuhku di baliknya, membiarkan tubuhku meluncur perlahan hingga menyentuh lantai dingin. Napasku memburu, tersengal-sengal, seolah udara di kamar luas ber-AC ini tiba-tiba menipis. Air mata yang tadi kutahan mati-matian di depan mereka kini jebol, membanjiri pipi tanpa bisa kubendung lagi. 2 tahun. Kata-kata Ratna terus berdengung di kepalaku seperti tawon yang terperangkap dalam toples kaca. 2 tahun, Mbak. Tanganku meremas dada kiri yang terasa sesak luar biasa. Rasa sakitnya bukan fisik, tapi lebih dalam. Ia menghantam ulu hati, merobek kepercayaan diri, dan menghancurkan memori indah yang selama ini kusimpan rapi. Otakku, yang biasanya bekerja logis sebagai seorang akuntan, kini dipaksa memutar ulang kaset lama. Memori 2 tahun lalu yang selama ini kuanggap sebagai ujian kesabaran,
kini berubah wujud menjadi bukti kebodohan terbesarku. Pikiranku melayang, terseret paksa ke masa lalu. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Kilat menyambar-nyambar, menciptakan bayangan mengerikan di dinding kamar. Kandunganku sudah memasuki bulan ke-9. Dokter sudah memperingatkan bahwa posisiku cukup rawan karena tekanan darah tinggi dan aku harus menghindari stres. Namun, malam itu, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyerang perut bagian bawahku. Kontraksi. Awalnya hanya kram biasa, tapi lama-kelamaan intensitasnya meningkat tajam. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisku. Aku sendirian di rumah. Ratna, yang saat itu baru setahun bekerja, pamit pulang kampung 2 hari sebelumnya. Ibu saya sakit keras, Mbak. Kritis. Tolong izinkan saya pulang 2 minggu, ratapnya waktu itu sambil mencium tanganku. Matanya basah, wajahnya penuh kekhawatiran seorang anak yang berbakti. Aku yang sedang hamil tua dan sensitif tentu saja iba. Tanpa pikir panjang, aku memberinya izin, bahkan menyelipkan uang saku tambahan 2 juta rupiah untuk biaya berobat ibunya. Hati-hati ya, RAT. Semoga ibumu cepat sembuh, ucapku tulus saat itu. Bodoh. Betapa bodohnya aku. Kembali ke malam hujan deras itu. Rasa sakit semakin tak tertahankan. Ketubanku pecah, membasahi sprei. Panik melanda. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel di nakas. Nama pertama dan satu-satunya yang ada di kepalaku adalah Mas Bayu. Dia sedang dinas luar kota. Katanya ada proyek besar di Kalimantan yang mengharuskannya meninjau lokasi tambang di pedalaman. Sinyal mungkin susah, sayang. Jadi kalau aku nggak bisa dihubungi, jangan khawatir ya. Aku pasti kabarin kalau sudah dapat sinyal, pesannya sebelum berangkat, mencium keningku dan mengelus perut buncitku dengan penuh kasih sayang. Aku menekan tombol panggil. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator itu terdengar seperti vonis mati. Aku mencoba lagi. Sekali, 2 kali, 10 kali. Hasilnya sama. Nihil. Rasa sakit semakin merobek-robek kewarasanku. Aku sendirian, bertaruh nyawa, sementara suamiku entah ada di mana. Akhirnya, dengan sisa tenaga, aku menelepon ibu. Singkat cerita, malam itu aku melahirkan Dava ditemani ibu dan tetangga sebelah rumah, Bu Tejo, yang berbaik hati mengantar kami ke rumah sakit. Di ruang bersalin, aku melihat wanita lain berjuang ditemani suami mereka. Ada yang menggenggam tangan istrinya erat, ada yang membisikkan doa, ada yang mengusap keringat. Sementara aku hanya bisa meremas tangan ibu yang sudah keriput, menahan jeritan sakit fisik dan sakit hati karena ketidakhadiran Mas Bayu. Dava lahir dengan selamat, meski prosesnya panjang dan melelahkan. Saat tangis bayi mungil itu pecah, aku menangis haru sekaligus pilu. Di mana ayahnya? Mas Bayu baru muncul 2 hari kemudian. Dia datang ke rumah sakit dengan wajah lelah, rambut agak berantakan, dan kulit yang terlihat lebih gelap, terbakar matahari. Maafin aku, sayang. Maafin aku telat. Sinyal di sana benar-benar mati total. Pas dapat sinyal dan tahu kamu melahirkan, aku langsung cari tiket pesawat pertama, katanya dengan napas terengah-engah, memelukku erat, lalu menciumi wajah Dava yang sedang tidur di boks bayi. Aku percaya. Demi Tuhan, aku percaya 100%. Aku bahkan merasa bersalah karena sempat berpikir buruk tentangnya. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting kamu sudah di sini. Dava pasti seneng digendong papanya, kataku waktu itu, mengelus tangannya yang terasa kasar dan hangat. Dan seminggu kemudian, Ratna kembali. Wajahnya cerah, pipinya merona. Alhamdulillah ibu saya sudah sembuh, Mbak. Operasinya lancar berkat doa Mbak Hanum, katanya sambil tersenyum manis. Dia bahkan membawakanku oleh-oleh. Ini ada sedikit jajanan kampung, Mbak. Tapi maaf nggak banyak. Sekarang, memori itu diputar ulang dengan filter kebenaran yang baru saja terungkap. Aku ingat kulit Mas Bayu yang menggelap. Itu bukan karena panas matahari tambang Kalimantan. Itu tan dari matahari pantai. Aku ingat ada pasir halus yang kutemukan di sela-sela lipatan tas koper Mas Bayu saat aku membereskan barang-barangnya sepulang dia, dinas. Waktu itu aku berpikir mungkin dia mampir ke sungai atau area berpasir di lokasi tambang. Betapa naifnya.
Itu pasir pantai Bali. Aku ingat Ratna yang pulang dengan membawa pai susu, yang katanya titipan saudaranya yang baru dari Bali. Pai susu Bali. Dan yang paling menyakitkan, aku ingat aroma itu. Saat Mas Bayu memelukku di rumah sakit, ada aroma samar yang bukan bau keringat proyek. Aroma sunblock bercampur aroma laut yang khas. Aroma liburan. Aku menjerit tertahan, melempar bantal ke arah cermin rias. Pantulan wajahku yang berantakan menatap balik dengan sorot mata penuh amarah. Mereka liburan. Bisikku, suaraku terdengar mengerikan di telingaku sendiri. Mereka bulan madu. Saat aku berdarah-darah, meregang nyawa untuk melahirkan penerus nama keluarganya, dia sedang bersenang-senang di Pulau Dewata. Menikmati matahari terbenam di Kuta, makan malam romantis di Jimbaran, dan bercinta di kamar hotel mewah dengan menggunakan uangku. Uang tabungan yang kami kumpulkan bersama, uang yang seharusnya untuk masa depan Dava. Dan Ratna, gadis yang kuizinkan pulang karena alasan ibu sakit keras. Ternyata, ibu sakit, itu adalah kode untuk liburan seks bersama suamiku. Betapa rapinya skenario mereka. Mas Bayu yang hilang sinyal, Ratna yang cuti darurat. Waktunya sinkron sempurna. Mereka pasti sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Mereka menunggu momen di mana aku paling lemah, paling tidak berdaya, untuk melancarkan aksi bejat mereka. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Pelan. Ragu-ragu. Num, Hanem, buka pintunya, sayang. Jangan kunci diri kayak gini. Mas takut kamu kenapa-napa, suara Mas Bayu terdengar dari luar. Nada suaranya lembut, penuh keprihatinan palsu yang kini membuat perutku mual. Aku diam, tidak menjawab. Num, Mas tahu Mas salah. Mas hilaf. Tapi itu masa lalu, Num. 2 tahun lalu. Sekarang Mas udah tobat. Mas nggak pernah macam-macam lagi sama dia. Sumpah, lanjutnya. Kebohongan lagi. Kalau dia sudah tobat, kenapa Ratna bisa hamil sekarang? Kenapa masih ada transferan rutin bulan lalu? Pergi, teriakku dari dalam. Jangan panggil aku sayang. Mulutmu najis. Hanum, tolonglah. Kita bicara kepala dingin. Ingat Dava, Num. Dava butuh orang tua yang utuh. Aku berdiri, menghapus air mataku dengan kasar. Dava. Ya, Dava butuh orang tua. Tapi dia tidak butuh ayah yang seorang pendusta ulung. Dia tidak butuh ayah yang menari di atas penderitaan ibunya. Aku berjalan menuju pintu, memutar kunci dengan kasar, dan membukanya lebar-lebar. Mas Bayu berdiri di sana, wajahnya tampak kaget melihat penampilanku yang acak-acakan namun dengan tatapan mata yang menyala-nyala. Di belakangnya, Ratna masih berdiri di dekat ruang tengah, mengintip dengan was-was. Kamu bilang kamu hilaf? Tanyaku dingin, suaraku tajam menusuk. Kamu bilang itu masa lalu? Iya, Num. Itu cuma kesalahan sesaat. Kesalahan sesaat yang berlangsung 2 tahun, potongku cepat. Kesalahan sesaat yang menghasilkan janin di perut dia. Aku melangkah maju, mendesak Mas Bayu hingga dia mundur beberapa langkah. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Mas? Bukan fakta bahwa kamu tidur sama dia. Tapi fakta bahwa kamu melakukan itu saat aku sedang berjuang melahirkan anakmu. Kamu bersenang-senang di Bali saat aku hampir mati kesepian di ruang bersalin. Mata Mas Bayu membelalak. Kak, kamu tahu? Ratna yang bilang, desisku, menunjuk Ratna yang kini wajahnya memucat lagi. Dia bangga menceritakan bulan madu kalian. Dia bangga menceritakan betapa kamu lebih memilih dia daripada istrimu yang sedang hamil tua. Mas Bayu menoleh ke arah Ratna dengan tatapan membunuh, tapi Ratna membalasnya dengan tatapan menantang. Memang benar kan, Mas? Sahut Ratna dari kejauhan, suaranya tiba-tiba lantang. Kamu bilang waktu itu Mbak Hanum jelek, gemuk, banyak stretch mark. Kamu bilang kamu jijik lihat perut buncitnya. Kamu butuh yang kencang, yang wangi. Makanya kita ke Bali. Wah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ratna. Bukan dariku, tapi dari Mas Bayu. Dia berlari dan menampar selingkuhannya sendiri. Tutup mulutmu, anjing, teriak Mas Bayu kalap. Ratna memegangi pipinya yang memerah, matanya berkaca-kaca tapi bibirnya menyeringai. Pukul aja, Mas. Pukul.
Biar semua orang tahu belang kamu. Biar Mbak Hanum tahu kalau suaminya ini nggak sebaik yang dia kira. Aku menyaksikan adegan kekerasan itu dengan rasa hampa. Dulu, aku mungkin akan melerai. Dulu, Aku mungkin akan menangis melihat suamiku kasar. tapi sekarang, Aku merasa seperti penonton yang melihat dua ekor binatang saling mencabik. cukup, teriakku. Mereka berdua berhenti, menoleh ke arahku. Kalian berdua sama-sama sakit, kataku, mengatur napasku yang memburu. Mas Bayu, kamu menampar dia bukan karena kamu menyesal menyakiti aku. Kamu menampar dia karena dia membongkar aibmu yang paling busuk. Kamu malu topengmu hancur. Aku menatap Ratna. Dan kamu, Ratna, kamu menikmati ini, kan? Kamu merasa menang karena berhasil menghancurkan rumah tanggaku. Kamu pikir dengan membuka semua ini, Mas Bayu akan lari ke pelukanmu? Lihat, Dia justru memukulmu. Itu laki-laki yang kamu banggakan? laki-laki yang kasar pada wanita hamil. Ratna terdiam, tangannya masih memegangi pipi. Keluar, perintahku pelan. Nyum. Mas Bayu mencoba mendekat. Keluar dari rumahku sekarang, teriakku sekuat tenaga, hingga tenggorokanku terasa sakit. Bawa pelacurmu ini pergi. Aku muak melihat wajah kalian. Malam ini hujan, Num. Kasihan Ratna. Mas Bayu masih mencoba bernegosiasi, entah demi kemanusiaan atau demi citranya sendiri. Oh, sekarang kamu peduli sama dia? Bagus. Bawa dia. Pergi ke hotel. Pergi ke neraka sekalian. Aku nggak peduli. Tapi jangan injakkan kaki kalian di rumah ini malam ini. Aku masuk kembali ke kamar, membanting pintu sekeras mungkin, dan menguncinya. Di luar, aku mendengar suara keributan, suara tangis Ratna, dan akhirnya suara mobil yang menderu pergi. Rumah kembali sepi. Tapi kesepian kali ini berbeda. Ini adalah kesepian yang membebaskan. Malam itu, di tengah hujan yang kembali turun, aku bersujud panjang di atas sajadah, mengadu pada Tuhan tentang sakit yang tak terperi ini. Dan di dalam sujud itu, aku bersumpah. Aku tidak akan membiarkan air mataku sia-sia. Aku akan bangkit. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup karena telah mempermainkan seorang Hanum. Luka ini tidak akan membunuhku. Luka ini akan menempaku menjadi baja. Pagi itu datang dengan mendung kelabu yang menggantung rendah di langit Jakarta, seolah alam turut merasakan duka yang menyelimuti rumah ini. Aku tidak tidur semalaman. Mataku bengkak, kepalaku berdenyut nyeri, tapi hatiku sudah beku. Setelah sholat subuh, aku mengambil ponselku yang tergeletak di nakas. Tanganku gemetar saat mencari kontak ayah dan mama mertua. Panggilan pertama ke ayah. Suara serak ayah di ujung sana menyapa. Halo, Num? Tumben telepon pagi-pagi? Ada apa, Nak? Mendengar suara ayah, benteng pertahananku nyaris runtuh lagi. Tapi aku menahannya. Ayah, Ibu, tolong ke rumah Hanum sekarang ya. Ada hal penting yang harus Hanum sampaikan. Penting sekali. Kenapa, Num? Suaramu kok kayak orang nangis? Dafa sakit, nada cemas ayah terdengar jelas. Dafa sehat, Yah. Ini soal rumah tangga Hanum. Tolong datang ya, Yah. Hanum tunggu. Aku menutup telepon sebelum tangisku pecah. Lalu panggilan kedua ke mertuaku. Reaksi mereka sama, panik dan bingung. Aku meminta mereka datang tanpa memberi detail, hanya mengatakan ini darurat. Pukul 9 pagi, ruang tamu rumahku sudah berubah menjadi ruang sidang. Ayah dan ibuku duduk di sofa single sebelah kiri, wajah mereka tegang. Mertuaku, Mama Narti dan Papa Hendra, duduk di sofa panjang seberang mereka. Wajah Mama Narti pucat, seolah firasat seorang ibu sudah memberitahunya bahwa ada badai besar yang sedang terjadi. Aku duduk di tengah, di kursi kayu jati yang biasanya diduduki Mas Bayu. Aku mengenakan pakaian serba hitam, bukan karena berkabung atas kematian seseorang, tapi berkabung atas matinya pernikahanku. Tidak lama kemudian, suara mobil Mas Bayu terdengar memasuki halaman. Aku yang menyuruhnya datang. Tadi malam, aku mengirim pesan singkat, datang jam 9 pagi. Bawa perempuan itu. Kita selesaikan di depan orang tua kita. Kalau kamu laki-laki, hadapi aku. Pintu terbuka.
Mas Bayu masuk dengan langkah gontai. Kemejanya kusut, wajahnya kusam, matanya merah kurang tidur. Di belakangnya, Ratna mengekor. Dia mengenakan gamis longgar, bukan gamis dusty pink yang kubelikan kemarin, dan kerudung instan yang dipasang asal-asalan. Dia menunduk, tidak berani menatap siapapun. Mas Bayu menyapa lirih. Waalaikumsalam, jawab orang tua kami serempak, namun dengan nada bingung. Loh, kok ada Ratna juga? Tanya Mama Narti heran. Ratna, tolong buatkan minum dulu buat kami ya. Mama haus buru-buru ke sini tadi. Ratna tidak bergerak. Dia malah semakin menunduk, meremas ujung bajunya. Ratna tidak akan membuatkan minum. Potongku tajam. Suaraku membelah keheningan ruangan. Dia di sini bukan sebagai pembantu lagi. Dia tamu kehormatan suamiku. Semua mata tertuju padaku, lalu beralih ke Mas Bayu dan Ratna. Duduk, perintahku. Mas Bayu dan Ratna duduk di karpet, di bawah kaki kami semua. Posisi yang seolah menegaskan betapa rendahnya perbuatan mereka. Hanum, sebenarnya ada apa ini? Kenapa suasananya tegang begini? Tanya ayahku, suaranya mulai meninggi, menuntut penjelasan. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kewarasan. Aku mengambil amplop coklat besar yang sudah kusiapkan di meja. Di dalamnya ada tespak itu, bukti transfer rekening koran yang sudah kucetak semalam, dan ponsel Ratna yang kusita, berisi chat mesra dan foto-foto liburan mereka. Ayah, Ibu, Mama, Papa. Aku menatap mereka satu persatu. Hanum minta maaf kalau pagi ini Hanum harus menghancurkan hati kalian. Tapi Hanum gak bisa menanggung ini sendirian lagi. Aku meletakkan tespak bergaris 2 itu di tengah meja kaca. Ratna hamil, kataku singkat. Astagfirullah. Ibu menutup mulutnya kaget. Mama Narti terbelalak. Hamil? Sama siapa? Pacarnya? Ya ampun, Ratna. Mama kira kamu anak baik-baik. Aku tersenyum getir. Iya, Ratna memang anak baik-baik. Saking baiknya, dia rela melayani tuan rumahnya saat nyonya rumahnya sedang tidak ada. Keheningan total menyelimuti ruangan. Detik jam dinding terdengar seperti bom waktu. Maksud kamu apa, Hanum? Suara Papa Hendra bergetar. Aku menunjuk Mas Bayu yang menunduk dalam-dalam. Tanya sama anak kebanggaan Mama dan Papa ini. Tanya siapa ayah dari bayi yang dikandung pembantu kita. Bayu? Mama Narti menatap anaknya dengan tatapan tidak percaya. Jangan bilang. Mas Bayu mengangkat wajahnya. Ada air mata di sana, air mata buaya. Pak, maafin Bayu. Jawab yang jelas, bentak ayahku, menggebrak meja hingga gelas-gelas bergetar. Iya, Pak. Itu anak Bayu, jawab Mas Bayu lirih. Plak. Mama Narti berdiri dan menampar pipi Mas Bayu sekuat tenaga. Tubuh wanita parubaya itu gemetar hebat. Kurang ajar kamu. Mama gak pernah ajarin kamu berzina. Apalagi sama pembantu sendiri. Di rumah istrimu. Di mana otakmu, Bayu? Mama Narti merosot kembali ke sofa, menangis histeris. Papa Hendra memegang dadanya, wajahnya merah padam menahan amarah dan malu. Sementara ibuku langsung memelukku erat, tangisnya pecah membasahi bahuku. Ya nasibmu kok begini? Ratap ibu. Ayahku berdiri, matanya nyalang menatap Mas Bayu dan Ratna. Dia melangkah mendekati Mas Bayu, tangannya terkepal siap memukul, tapi Papa Hendra menahannya. Pat, sabar Pat. Jangan kotori tangan Bapak. Sabar gimana? Anak saya dihianati 2 tahun, Pak Hendra. 2 tahun, teriak ayahku. 2 tahun? Papa Hendra menoleh padaku. Hanum, maksudnya apa 2 tahun? Aku menyodorkan foto-foto yang sudah kucetak. Foto mereka di pantai Bali, foto selfie di tempat tidur hotel, foto mereka makan malam romantis. Lihat tanggal di foto itu, Pak, kataku dingin. Itu tanggal saat Hanum melahirkan Dava. Saat Hanum berjuang sendirian di rumah sakit, Mas Bayu bilang dia dinas di pedalaman Kalimantan. Ternyata dia sedang honeymoon sama Ratna di Bali. Melihat foto-foto itu, tangis Mama Narti semakin keras, berubah menjadi raungan pilu.
Dia merasa gagal mendidik anak. Dia merasa malu pada besannya. Setan apa yang merasukimu, Bayu? Desis Papa Hendra. Istrimu taruhan nyawa, kamu malah senang-senang sama perempuan ini. Ratna yang sedari tadi diam, tiba-tiba bersuara. Suaranya kecil tapi cukup untuk memancing emosi semua orang. Saya bukan cuma perempuan ini, Pak. Saya juga manusia. Saya juga punya perasaan. Saya mencintai Mas Bayu. Dan Mas Bayu mencintai saya. Diam kamu, bentak ibuku. Dasar perempuan gak punya harga diri. Dikasih hati minta jantung. Sudah dianggap keluarga malah ngerusak. Ratna mengangkat wajahnya, air matanya berlinang. Saya salah apa, Bu? Cinta itu gak bisa memilih. Saya melayani Mas Bayu lebih baik dari Mbak Hanum. Mbak Hanum sibuk kerja, sibuk sama anak. Mas Bayu butuh perhatian. Saya yang kasih itu. Ratna, cuk. Mas Bayu mencoba menghentikannya, tapi Ratna terus bicara. Dia seolah ingin membenarkan posisinya. Saya hamil cucu bapak ibu juga. Darah daging Mas Bayu. Apa kalian mau buang cucu kalian sendiri? Ratna menantang mertuaku. Ayahku sudah tidak tahan. Dia hendak melempar asbak ke arah Ratna kalau saja tidak ditahan oleh ibu. Suasana semakin kacau. Teriakan, tangisan, dan makian memenuhi ruang tamu yang biasanya damai itu. Cukup, teriakku. Aku berdiri, menghentikan keributan. Aku menatap Mas Bayu. Mas, sekarang semua sudah tahu. Apa rencanamu? Mas Bayu menatapku dengan mata memohon. Dia merangkak mendekati kakiku, memeluk lututku. Hanum, Mas mohon, jangan cerai. Mas Filaf, Mas janji akan berubah. Terus Ratna gimana? Tanyaku datar. Mas akan nikahi dia secara siri untuk tanggung jawab anak itu. Tapi Mas nggak akan tinggal sama dia. Mas tetap sama kamu. Ratna biar tinggal di tempat lain. Kamu tetap istri sah Mas, istri satu-satunya di mata hukum dan negara. Aku tertawa. Tawa yang kosong. Hebat sekali logikamu, Mas. Kamu mau poligami? Kamu mau punya 2 istri? Kamu pikir aku sudi berbagi suami dengan bekas pembantuku sendiri? Hanum, agama membolehkan poligami. Mas Bayu mulai membawa dalil, senjata terakhir laki-laki yang terdesak. Jangan bawa-bawa agama untuk nafsumu, potongku cepat. Syarat poligami itu adil. Kamu bisa adil? 2 tahun kamu bohongi aku, itu adil? Kamu bersenang-senang saat aku sakit, itu adil? Kamu transfer uang ke ibunya dia pakai uang kita, itu adil? Aku menendang kakinya pelan agar dia melepaskan pelukannya. Dengar baik-baik, Mas. Dan dengar baik-baik, kalian semua. Aku menarik napas panjang, menegakkan punggungku. Ini adalah momen di mana aku mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku, Hanum Salsabila, tidak akan pernah sudi di madu. Tidak akan pernah. Harga diriku terlalu mahal untuk dibandingkan dengan pengkhianat. Aku menatap Ratna. Selamat, Ratna. Kamu menang. Kamu berhasil merebut dia. Ambil dia. Bawa dia pergi. Aku ikhlaskan sampah ini untukmu. Mulai hari ini, dia milikmu seutuhnya. Urus dia, kasih makan dia, cuci bajunya. Nikmati sisa hidupmu dengan laki-laki yang bahkan tidak punya keberanian untuk jujur pada istrinya sendiri. Wajah Ratna memerah, antara marah disebut pemakan sampah dan senang karena merasa tujuannya tercapai. Dan kamu, Mas Bayu, aku menatap suamiku untuk terakhir kalinya dengan tatapan istri. Mulai detik ini, dia hanya orang asing bagiku. Detik ini juga, aku menjatuhkan talak padamu. Secara agama, kita sudah selesai. Besok pengacaraku akan kirim gugatan cerai ke pengadilan. Hanum, enggak. Mas enggak mau cerai. Mas Bayu berteriak histeris, mencoba meraih tanganku lagi. Jangan sentuh aku. Aku mundur. Papa, Mama, tolong bawa anak kalian ini keluar dari rumah Hanum. Dan bawa juga menantu baru kalian ini. Rumah ini atas nama Hanum dan Bayu, tapi Hanum yang akan keluar. Hanum gak sudi tinggal di sini lagi. Terlalu banyak najis di sini. Hanum, nak, jangan pergi.
Biar Mama usir mereka? Mama Narti memelukku lagi, menangis terseduh-seduh. Enggak, Ma. Hanum butuh ketenangan. Hanum akan pergi sama Dava. Biar mereka yang membusuk di sini. Aku berbalik, berjalan menuju kamar Dava yang sudah kusiapkan kopernya. Dava sedang main game di dalam, memakai headphone, tidak mendengar keributan di luar. Di ruang tamu, Mas Bayu masih menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Ratna duduk diam dengan wajah kemenangan yang tertahan. Orang tua kami hanya bisa meratapi nasib keluarga yang hancur dalam sekejap mata karena nafsu sesaat. Sidang keluarga ini berakhir dengan palu yang kuketuk sendiri. Vonisnya mutlak, cerai. Tidak ada banding. Tidak ada peninjauan kembali. Saat aku menyeret koper keluar kamar, menggandeng tangan mungil Dava, aku tidak menoleh lagi ke belakang. Aku mendengar Mas Bayu memanggil namaku berkali-kali, tapi suaranya terdengar jauh, seolah berasal dari dimensi lain yang sudah tidak lagi kutinggali. Aku melangkah keluar pintu, menembus mendung Jakarta. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanya tekad membaca. Selamat tinggal, Mas Bayu. Selamat tinggal, masa lalu. Udara di dalam mobil terasa dingin, meski aku tahu AC tidak dinyalakan sedingin itu. Dava duduk di kursi penumpang depan, masih asyik dengan game di tabletnya. Untungnya dia terlalu kecil untuk memahami badai yang baru saja menghancurkan atap rumahnya. Aku menyetir tanpa tujuan yang jelas. Pikiranku masih tertinggal di ruang tamu itu, mengulang-ulang adegan menjijikkan yang baru saja terjadi. Ponselku bergetar terus-menerus di dashboard. Nama, Mas Bayu, muncul berulang kali. Aku mengabaikannya. Aku butuh ketenangan, bukan permohonan maaf basi. Namun, semakin aku menjauh dari rumah, semakin hati kecilku bertanya-tanya. Apa aku terlalu gegabah? Apa aku terlalu egois memisahkan Dava dari ayahnya? Bayangan wajah Dava yang selalu berbinar setiap kali menyambut ayahnya pulang kerja tiba-tiba menusuk dadaku. Ma, kita mau kemana? Tanya Dava tiba-tiba, memecahkan keheningan. Papa kok nggak ikut? Pertanyaan polos itu seperti rem mendadak bagi emosiku. Aku menepikan mobil di pinggir jalan yang teduh. Aku menatap putraku, wajahnya adalah perpaduan sempurna antara aku dan Bayu. Mata itu, hidung itu, semuanya mengingatkanku pada laki-laki yang baru saja mentalaku secara tidak langsung dengan pengkhianatannya. Dava sayang, kita liburan sebentar ya. Papa lagi ada urusan kerjaan, bohongku. Kebohongan demi kebohongan. Dulu Bayu yang memulainya, sekarang aku terpaksa melanjutkannya demi melindungi jiwa kecil ini. Oh, oke. Asal ada mama, Dava seneng, jawabnya riang, lalu kembali fokus ke layarnya. Air mataku menetes lagi. Ya Tuhan, kuatkan aku. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Bukan, ini bukan tentang memberi kesempatan kedua. Ini tentang memastikan bahwa keputusanku untuk pergi adalah satu-satunya jalan yang benar. Aku tidak ingin di kemudian hari ada penyesalan sekecil biji sawi pun. Aku ingin melihat seberapa jauh Mas Bayu mau berjuang, atau seberapa cepat dia menyerah pada nafsu dan egonya. Aku memutar balik mobil. Bukan kembali ke rumah, tapi menuju sebuah kafe yang cukup tenang, tempat biasa aku dan Mas Bayu dulu sering menghabiskan waktu pacaran. Aku mengirim pesan pada Mas Bayu, temui aku di kafe senja dalam 30 jam. Sendiri, tanpa Ratna. Ini kesempatan terakhirmu bicara. 1 jam kemudian, Mas Bayu datang. Penampilannya masih berantakan, matanya bengkak. Dia langsung duduk di depanku, mencoba meraih tanganku di atas meja. Aku menarik tanganku cepat. Hanum, terima kasih kamu mau ketemu Mas. Mas tahu kamu masih cinta sama Mas. Mas tahu kamu nggak tega ceraikan Mas, ucapnya penuh harap. Kepercayaan dirinya yang memuakkan itu masih ada rupanya. Aku menatapnya datar. Jangan salah paham, Mas. Aku kesini bukan untuk rujuk. Aku kesini untuk memberikanmu satu pilihan terakhir. Pilihan yang akan menentukan nasib kita semua. Mas Bayu menatapku bingung. Pilihan apa, Num? Mas pilih kamu. Jelas Mas pilih kamu. Mulut bisa bicara apa saja, Mas. Tapi tindakan yang membuktikan, potongku.
Aku mengeluarkan sebuah dokumen yang baru saja kuketik cepat di ponsel dan kucetak di tempat fotokopi sebelah kafe tadi. Hanya selembar kertas sederhana, tapi isinya berat. Ini surat pernyataan, kataku sambil menyodorkan kertas itu padanya. Isinya sederhana. Kalau kamu benar-benar menyesal dan ingin mempertahankan rumah tangga kita, kamu harus tanda tangan ini. Mas Bayu membaca kertas itu dengan cepat. Keningnya berkerut semakin dalam seiring matanya menelusuri setiap poin. 1. Pihak pertama, Bayu, mengakui perselingkuhan dan menyatakan tobat nasuha. 2. Pihak pertama bersedia memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Ratna. 3. Pihak pertama tidak akan mengakui anak yang dikandung Ratna secara hukum maupun agama dan menyerahkan urusan anak tersebut sepenuhnya kepada Ratna dan keluarganya. 4. Pihak pertama bersedia menyerahkan seluruh aset, rumah, mobil, tabungan, atas nama pihak kedua, Hanum, sebagai jaminan kesetiaan. 5. Jika pihak pertama melanggar salah satu poin di atas, maka perceraian akan terjadi otomatis dan pihak pertama keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Tangan Mas Bayu gemetar memegang kertas itu. Wajahnya pucat. Num, ini gila, bisiknya. Poin 3 dan 4 itu, kamu mau miskinkan aku? Dan anak itu bagaimanapun itu darah dagingku, Num. Masak aku harus buang dia? Aku tersenyum sinis. Katanya kamu pilih aku? Katanya kamu menyesal? Kalau kamu menyesal, harusnya harta nggak ada artinya dibanding keluargamu. Dan soal anak itu konsekuensi zinamu, Mas. Kamu mau mempertahankan aku, tapi kamu juga mau jadi pahlawan buat anak hasil selingkuhanmu? Nggak bisa. Hidup itu pilihan. Tapi itu dosa, Num, nelantarin anak. Zina juga dosa, Mas. Bohongin istri juga dosa. Sekarang kamu baru ingat dosa? Suaraku meninggi, membuat beberapa pengunjung kafe menoleh. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Dengar, Mas. Aku kasih kamu waktu 5 menit. Tanda tangan di atas materai ini, kita pulang, kita usir Ratna, dan kita mulai dari nol, meski aku butuh waktu tahunan untuk percaya lagi sama kamu. Atau kamu robek kertas ini, kamu pergi dari sini, nikahi Ratna, dan jangan pernah temui aku lagi. Detik demi detik berlalu. Keringat dingin mengalir di pelipis Mas Bayu. Dia memegang pulpen, tapi tangannya kaku. Matanya bolak-balik menatap kertas itu, lalu menatapku, lalu menatap layar ponselnya yang menyala. Ada pesan masuk dari Ratna. Mas, perutku sakit. Anak kita nendang-nendang? Aku melihat notifikasi itu. Ratna tahu betul cara memainkan kartunya. Mas Bayu meletakkan pulpen itu. Dia menunduk dalam-dalam, bahunya merosot. Hanum, aku nggak bisa, ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Aku nggak bisa sejahat itu sama anakku sendiri. Dan aku laki-laki, Num. Aku butuh pegangan harta. Kalau semua aset atas nama kamu, harga diriku di mana? Air mataku menetes satu, hanya satu. Itu adalah air mata terakhir untuknya. Harga dirimu sudah hilang saat kamu buka resleting celanamu buat pembantu kita, Mas, jawabku dingin. Aku mengambil kertas itu, merobeknya menjadi 2, lalu 4, lalu 8, hingga menjadi serpihan kecil. Kulempar serpihan itu ke wajahnya. Jawabanmu sudah jelas. Kamu tidak memilih aku. Kamu memilih egomu. Kamu memilih anak haram itu. Dan kamu memilih hartamu. Aku berdiri, mengambil tasku. Hanum, tunggu. Kita bisa cari jalan tengah. Poligami itu solusi, Num. Mas Bayu masih berusaha menahan. Jalan tengahmu adalah neraka buatku, kataku tanpa menoleh. Selamat tinggal, Mas. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu yang bijaksana itu. Aku berjalan keluar kafe dengan langkah ringan. Beban di dadaku hilang seketika. Keraguan itu sirna. Aku tidak salah. Laki-laki itu memang tidak layak diperjuangkan. Dia bukan Mas Bayu yang kunikahi 5 tahun lalu. Dia hanya cangkang kosong yang dikuasai nafsu. Di parkiran, aku melihat mobilku. Dava melambaikan tangan dari dalam. Senyumnya cerah. "Ma, lama banget sih," keluhnya saat aku masuk mobil.
Maaf ya sayang. Tadi Mama buang sampah dulu. Sampahnya besar dan bau, jadi agak lama, jawabku sambil tersenyum tulus. Benar-benar tulus. Aku menyalakan mesin mobil. Kali ini tujuannya jelas. Ke rumah orang tuaku untuk sementara, lalu mencari kontrakan, lalu membangun hidup baru. Di perjalanan, ponselku berbunyi lagi. Kali ini bukan Mas Bayu. Pesan dari Ratna. Mbak Hanum, terima kasih ya. Mas Bayu baru telepon, dia bilang dia pilih tanggung jawab sama aku. Mbak Hanum hati-hati ya di jalan. Semoga dapat jodoh yang lebih baik, yang bisa kasih banyak anak biar nggak kesepian. Pesan itu ditutup dengan emotikon senyum. Darahku mendidih sesaat, tapi kemudian aku tertawa. Tertawa lepas. Ratna pikir dia menang. Dia tidak tahu, dia baru saja memenangkan tiket menuju kehancuran. Dia mendapatkan laki-laki yang pelin-pelan, tidak punya prinsip, dan sekarang tidak punya manner keuangan yang handal sepertiku. Nikmati saja, RAT, gumamku. Kamu baru saja mengambil bom waktu yang siap meledak. Dan saat bom itu meledak, aku akan duduk manis menonton dari jauh sambil minum teh. Aku menginjak gas, meninggalkan masa lalu di belakang, menuju masa depan yang, aku yakin, akan jauh lebih indah. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya yang menyilaukan, seolah mengejek kegelapan yang sedang menyelimuti hatiku. Namun, aku tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Keputusan sudah bulat. Aku harus pergi. Hari ini. Sebelum tekadku goyah lagi oleh bujuk rayu palsu atau air mata buaya Mas Bayu. Rumah ini, yang berdiri megah dengan arsitektur modern tropis yang dulu kudesain bersama Mas Bayu, kini terasa seperti penjara. Dulu, setiap sudutnya adalah saksi bisu cinta kami. Tangga melingkar tempat kami berfoto prewedding, dapur island tempat kami memasak bersama di akhir pekan, hingga taman belakang tempat Dava belajar jalan. Sekarang, setiap sudut itu berteriak lantang tentang pengkhianatan. Aku bisa membayangkan Ratna dan Mas Bayu di sofa ruang keluarga, di meja makan, bahkan mungkin di kamarku. Pikiran itu membuatku mual. Aku mengambil koper-koper besar dari gudang. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai marmer terdengar menggema di rumah yang mendadak terasa terlalu luas dan kosong ini. Aku mulai dari kamar Dava. Kok bajunya dimasukin koper semua? Tanya Dava, matanya yang bulat menatapku bingung. Dia sedang memegang mainan robot kesayangannya. Aku berlutut, mensejajarkan tinggiku dengannya. Aku merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Dava, kita mau pindah ke rumah baru. Rumah petualangan. Rumah baru? Lebih bagus dari ini? Tanyanya antusias. Mungkin gak lebih besar, sayang. Tapi lebih tenang. Dan yang penting, cuma ada kita berdua. Kita bakal bikin markas rahasia di sana, jawabku sambil tersenyum, menahan getir di tenggorokan. Asyik. Markas rahasia? Dava bersorak, lalu dengan semangat membantuku memasukkan mainan-mainannya ke dalam kardus. Kepolosan Dava adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, itu menguatkanku. Di sisi lain, itu mengiris hatiku. Dia tidak tahu bahwa rumah petualangan yang kumaksud mungkin hanyalah kontrakan sempit yang jauh dari kemewahan yang biasa dia nikmati. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, dimanapun kami berada, aku akan membuatnya terasa seperti istana. Selesai dengan kamar Dava, aku menuju kamar utama. Ini bagian tersulit. Aku membuka lemari pakaian. Wangi parfum Mas Bayu masih menempel di sana. Aku melihat deretan kemeja kerjanya, jas-jas mahalnya yang sebagian besar kubelikan dari bonus tahunanku. Aku tidak menyentuh barang-barangnya. Aku hanya mengambil milikku. Baju-bajuku, tas kerjaku, dan beberapa perhiasan pemberian orang tuaku. Ada kotak perhiasan di laci paling atas. Di dalamnya tersimpan cincin kawin kami dan satu set perhiasan mahar. Aku menatap benda-benda berkilau itu. Dulu, mereka adalah simbol ikatan suci. Sekarang, mereka tak lebih dari logam dingin tanpa makna. Aku menutup kotak itu dan meletakkannya kembali ke dalam laci dengan keras. Aku tidak akan membawanya. Itu milik masa lalu. Biar Mas Bayu menjualnya untuk membiayai hidup barunya dengan Ratna, atau memberikannya pada wanita itu. Aku tidak peduli. Saat aku sedang melipat gamis terakhirku, pintu kamar terbuka.
Mas Bayu berdiri di sana. Wajahnya kusut, matanya merah. Dia pasti tidur di kamar tamu semalam, atau mungkin tidak tidur sama sekali. Num, kamu beneran mau pergi? Tanyanya, suaranya parau. Aku tidak menoleh, terus melanjutkan kegiatanku. Apa kelihatannya aku sedang piknik, Mas? Mas Bayu melangkah masuk, mendekatiku. Num, tolong pikirkan lagi. Ini rumah kamu. Hak kamu. Kamu yang desain rumah ini. Masa kamu mau ninggalin hasil jerih payahmu begitu saja buat orang lain? Aku berhenti melipat baju. Aku berbalik dan menatapnya tajam. Buat orang lain? Maksudmu buat istrimu yang baru? Tanyaku sinis. Silakan, Mas. Ambil. Ambil rumah ini. Ambil semua isinya. Aku nggak butuh. Aku nggak mau rumah ini kalau nggak ada kamu, Num. Mas Bayu mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Jangan sentuh aku, desisku. Kamu bilang kamu nggak mau rumah ini tanpa aku? Bohong. Buktinya kamu lebih memilih mempertahankan egomu dan tanggung jawabmu pada Ratna daripada menandatangani surat itu kemarin. Kamu memilih hartamu, Mas. Jadi sekarang, nikmatilah. Tapi Dava butuh rumah yang layak, Hanum. Kamu mau bawa anakku kemana? Ke kolong jembatan, nada bicaranya mulai naik, campuran antara frustrasi dan arogansi. Jangan remehkan aku, Bayu. Aku ibunya. Aku punya tangan, punya kaki, dan punya otak. Aku bisa menghidupi anakku tanpa bantuan sepeser pun darimu. Dava mungkin akan kehilangan fasilitas mewah, tapi dia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ibu yang waras dan bahagia. Mas Bayu terdiam. Dia tahu dia tidak bisa mendebatku soal kemampuan finansial. Selama ini, akulah yang mengatur cash flow keluarga, akulah yang sering menutupi kekurangan saat bisnisnya sedang lesu. Tiba-tiba, dari arah pintu, terdengar suara langkah kaki lain. Mas, biarin aja kalau Mbak Hanum mau pergi. Kan dia yang minta cerai. Masa kita yang ngemis-ngemis? Itu Ratna. Darahku mendidih melihat penampilannya. Dia mengenakan daster sutra milikku, daster mahal yang kubeli saat liburan ke Singapura tahun lalu. Dia berdiri bersandar di kusen pintu dengan tangan mengelus perutnya, gayanya seolah dia adalah nyonya besar yang sedang mengusir pembantu. Ratna? Siapa suruh kamu pakai baju itu? Bentak Mas Bayu, kaget melihat kelancangan istri sirinya. Ratna cemberut manja. Loh, kan Mbak Hanum udah nggak mau barang-barangnya, Mas. Mubazir kalau nggak dipakai. Lagian ini muat kot di aku, walau agak longgar dikit. Kainnya adem, bagus buat bayi. Aku menatap Ratna dengan pandangan jijik yang tak tertoho. Dia benar-benar tidak punya urat malu. Dia pikir dengan memakai bajuku, dia bisa menjadi aku. Dia tidak tahu bahwa kelas dan harga diri tidak bisa dibeli atau dicuri. Aku melangkah mendekati Ratna. Dia sempat terlihat takut dan mundur sedikit, tapi kemudian menegakkan dagunya, mencoba menantang. Dengar baik-baik, Ratna, kataku pelan, tapi setiap kataku nekankan dengan penuh tenaga. Ambil. Ambil bajuku. Ambil kasurku. Ambil suamiku. Ambil rumah ini. Nikmati sisa-sisaku. Tapi ingat satu hal? Aku menunjuk wajahnya, tepat di depan hidungnya. Rumah ini dibangun dengan keringat dan doa istri sah. Setiap batu batanya menjadi saksi ketulusanku yang kalian hianati. Kamu mungkin bisa tidur di kamarku, tapi kamu tidak akan pernah tidur nyenyak. Bayang-bayang dosamu akan menghantuimu di setiap sudut rumah ini. Wajah Ratna memucat. Dan kamu pikir kamu menang? Aku tertawa kecil. Kamu baru saja mengambil alih nahoda kapal yang sedang karam. Mas Bayu yang kamu lihat hebat itu, semua berkat manajemenku di belakang layar. Tanpa aku, dia cuma laki-laki boros yang gampang ditipu. Tunggu saja tanggal mainnya. Saat uang habis, saat cinta pudar, saat itulah karma akan datang menjemputmu dengan cara yang paling menyakitkan. Ratna terdiam, kehilangan kata-kata. Dia menoleh ke Mas Bayu, berharap pembelaan, tapi Mas Bayu justru menunduk, tidak berani menatapku. Aku kembali ke koperku, menutup resletingnya dengan sentakan keras. Dava, ayo nak, kita berangkat, teriakku. Dava berlari masuk, menggendong tas ransel kecilnya.
Dia melihat ayahnya dan Ratna. Papa nggak ikut, tanya Dava polos. Mas Bayu berlutut, memeluk Dava erat-erat. Tubuhnya berguncang menahan tangis. Maafin Papa ya, nak. Papa harus jaga rumah. Jangan nangis, Pak. Dava kan cuma pergi sebentar. Dava menepuk-nepuk punggung ayahnya, mencoba menenangkan. Pemandangan itu membuat hatiku hancur lebur, tapi aku harus kuat. Aku tidak boleh goyah. Ayo, Dava, ajakku tegas. Aku menarik tangan Dava dari pelukan ayahnya. Rasanya kejam, tapi membiarkan Dava terus berada di lingkungan beracun ini jauh lebih kejam. Aku menyeret 2 koper besar keluar kamar, melewati Ratna yang masih mematung, melewati ruang tengah yang penuh kenangan, menuju pintu depan. Mas Bayu mengejar kami sampai teras. Hanum, uang bulanan, aku akan tetap transfer buat Dava. Aku berhenti sejenak tanpa menoleh. Simpan uangmu, Mas. Kamu akan butuh setiap rupiah untuk membiayai gaya hidup istri barumu dan anak barumu. Aku tidak butuh uang haram dari pengkhianat. Aku memasukkan koper ke bagasi mobil Honda Jazz lamaku yang kubeli sebelum menikah, satu-satunya aset yang kubawa karena itu murni hasil keringatku sendiri sebelum mengenalnya. Mobil mewah keluarga kutinggalkan di garasi. Aku menyalakan mesin. Dava duduk di sampingku, memasang sabuk pengaman. Siap untuk petualangan, jagoan? Tanyaku dengan suara bergetar. Siap, Kapten, jawab Dava semangat. Aku menginjak gas, melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah. Di spion, aku melihat Mas Bayu berdiri terpaku di teras, sementara Ratna berdiri di belakangnya, memegang bahunya. Pemandangan yang menyedihkan. Seorang raja yang kehilangan mahkotanya, didampingi oleh ratu palsu yang hanya mengincar tahtanya. Pagar rumah tertutup otomatis. Dan bersamanya, tertutup sudah lembaran hidupku bersama Bayu Pradana. Saat mobilku keluar dari kompleks perumahan elit itu, air mataku tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan. Rasanya sakit, seperti mencabut duri yang sudah menancap bertahun-tahun di daging. Sakit sekali saat ditarik, darah mengucur deras. Tapi setelah itu lega. Lega yang luar biasa. Aku melirik Dava yang mulai bernyanyi mengikuti lagu di radio. Dia adalah kekuatanku. Demi dia, aku tidak boleh hancur. Demi dia, aku harus membuktikan bahwa Hanum bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Selamat tinggal, masa lalu, bisikku pada angin yang masuk dari celah jendela. Dan selamat datang, masa depan. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi setelah ini. Mungkin ke rumah orang tua untuk sementara, atau langsung mencari kontrakan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Aku meninggalkan istana itu, tapi aku membawa serta mahkotaku, harga diriku. Dan itu jauh lebih berharga daripada rumah mewah manapun di dunia ini. 2 minggu berlalu sejak aku menginjakkan kaki keluar dari gerbang rumah mewah itu. Waktu terasa berjalan begitu lambat, merambat seperti siput di tengah terik matahari. Setelah menginap beberapa hari di rumah orang tua, yang sebenarnya mereka melarangku pergi dan bersikeras agar aku tinggal saja di sana, aku akhirnya memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di daerah pinggiran Depok. Jauh, sangat jauh dari kawasan elit Kemang tempatku dulu bertahta sebagai nyonya rumah. Aku harus mandiri. Aku tidak ingin menjadi beban bagi orang tuaku yang sudah sepuh. Mereka sudah cukup menderita melihat putrinya dihianati. Aku tidak mau menambah beban pikiran mereka dengan melihatku murung setiap hari di ruang tamu mereka. Rumah kontrakan ini sederhana. Sangat sederhana. Hanya ada 1 kamar tidur, 1 ruang tamu yang merangkap ruang keluarga, dapur kecil di belakang, dan 1 kamar mandi. Atapnya dari asbes, membuat udara di siang hari terasa panas menyengat, kontras sekali dengan rumah lamaku yang selalu sejuk oleh sentral AC. Dindingnya bercat putih kusam yang di beberapa sudut mulai mengelupas. Panas? Keluh Dava di malam pertama kami tidur di sana. Hatiku mencelos. Dava terbiasa tidur dengan AC di kasur king size yang empuk. Sekarang, dia harus tidur di kasur busa tipis di lantai, hanya ditemani kipas angin kecil yang berputar berisik. Sabar ya, sayang.
Besok Mama belikan kipas angin yang lebih besar, hiburku sambil mengipasi tubuhnya dengan buku tulis. Anggap saja kita lagi camping. Serukan? Dava mengangguk lemah, matanya sudah setengah terpejam karena lelah menangis seharian. Iya, Ma. Tapi Dava kangen Papa. Kapan Papa main ke markas rahasia kita? Pertanyaan itu lagi. Pertanyaan yang selalu berhasil merobek pertahananku yang sudah kutambal sulam seharian. Papa sibuk kerja, Nak. Nanti kalau sudah nggak sibuk, pasti Papa cari Dava. Jawabku, lagi-lagi berbohong. Setelah Dava tertidur, aku pergi ke kamar mandi. Aku menyalakan keran air agar suaranya menyamarkan isak tangisku. Di sanalah, di bawah guyuran air dingin dari bak mandi plastik, aku menumpahkan segalanya. Rasa sakit, rasa rindu, rasa marah, dan rasa takut akan masa depan. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. Ponselku sunyi. Mas Bayu tidak pernah menghubungiku lagi sejak hari itu. Mungkin dia sibuk dengan istri barunya. Atau mungkin dia malu. Atau mungkin Ratna melarangnya. Entahlah. Yang jelas, keheningan itu menyakitkan. Ada bagian kecil dari diriku yang bodoh, yang masih berharap dia akan mengejarku, memohon di depan pintu kontrakan ini. Tapi realita menampar keras, dia tidak datang. Kabar buruk datang dari temanku, Sinta, yang kebetulan tinggal satu komplek dengan rumah lamaku. Num, kamu yang sabar ya, kata Sinta lewat telepon suatu sore. Si Ratna sekarang udah terang-terangan. Dia belanja sayur keliling komplek pakai baju-baju kamu. Terus kemarin ada syukuran kecil-kecilan di rumah, katanya syukuran 4 bulanan kehamilan sekaligus nikah siri resmi. Tanganku gemetar memegang ponsel. Nikah siri resmi. Jadi benar, mereka sudah meresmikannya. Terus Mas Bayu gimana, Sin? Tanyaku, meski aku tahu jawabannya akan menyakitkan. Bayu kelihatan kurus, Num. Mukanya nggak secerah dulu. Tapi ya gitu, dia nurut aja sama Ratna. Ratna yang sekarang pegang kendali. Dia nyuruh-nyuruh tukang taman, nyuruh satpam, lagaknya kayak nyonya besar. Aku menutup telepon dengan dada sesak. Ratna benar-benar menikmati kemenangannya. Dia memakai bajuku, tidur di kasurku, dan mengandung anak dari suamiku. Dia telah merampas segalanya. Malam itu, aku menatap dompetku. Uang pesangon dari kantor lamaku, aku resign setahun lalu untuk fokus program hamil Dava, sudah menipis. Tabungan pribadiku juga tidak seberapa karena sebagian besar gajiku dulu kugunakan untuk membantu renovasi rumah dan gaya hidup kami. Aku harus mencari uang. Tapi bagaimana? Melamar kerja lagi sebagai akuntan di usia jelang 35 tahun dengan jeda karir, ditambah status janda cerai dan anak kecil yang tidak bisa ditinggal full-time, rasanya sulit. Siapa yang mau menjaga Dava? Aku tidak percaya lagi pada asisten rumah tangga. Trauma itu terlalu dalam. Mataku tertumbuk pada mesin jahit portabel tua yang kubawa dari rumah orang tuaku. Itu mesin jahit peninggalan nenek. Dulu, saat kuliah, aku sering menjahit baju sendiri untuk menghemat uang saku. Hasilnya lumayan, teman-temanku sering memuji. Apa aku buka jahitan aja ya? Gumamku. Ide itu awalnya terdengar konyol. Dari istri direktur menjadi tukang jahit? Apa kata orang? Tapi kemudian aku melihat wajah Dava yang tertidur pulas. Persetan dengan kata orang. Harga diri tidak bisa membeli susu dan bayar kontrakan. Esoknya, aku mulai bergerak. Dengan sisa uang yang ada, aku membeli kain perca dan benang. Aku membuat beberapa contoh baju anak-anak dan daster rumahan yang modelnya lucu. Aku tidak punya modal untuk sewa ruko, jadi aku memasang tulisan kecil di pagar kontrakan. Terima jahitan permak baju. Hari pertama, tidak ada yang datang. Hari kedua, hanya tukang rongsok yang lewat. Hari ketiga, Bu RT datang membawa daster yang sobek. Bisa benerin ini enggak, Bu Hanum? Sayang nih, sobek kenapaku? Tanya Bu RT ramah. Bisa, Bu. Tunggu sebentar ya, jawabku semangat. Aku mengerjakan permak sederhana itu dengan ketelitian seorang desainer butik. Aku merapikan benang-benangnya, bahkan menambahkan sedikit bordir bunga kecil untuk menutupi bekas sobekan agar terlihat estetik. Saat Bu RT melihat hasilnya, matanya berbinar. Wah, rapi banget. Kok malah jadi lebih bagus dari aslinya? Berapa ini, Bu?
10.000 saja, Bu. Jawabku. Murah amat. Ini MAH kualitas butik. Nih, saya bayar 20.000. Kembaliannya buat jajan Dava, kata Bu RT sambil menyelipkan uang berwarna hijau ke tanganku. 20.000 rupiah. Itu uang pertamaku. Uang halal yang kudapatkan dengan keringatku sendiri setelah sekian lama bergantung pada nafkah suami. Rasanya manis. Jauh lebih manis daripada uang bulanan jutaan rupiah yang dulu Mas Bayu berikan dengan penuh kebohongan. Dari mulut Bu RT, kabar menyebar. Jahit di tempat Bu Hanum yang baru ngontrak itu bagus loh. Rapi, cepat, murah, orangnya juga sopan. Satu persatu tetangga mulai datang. Ada yang minta potong celana, pasang kancing, sampai minta jahitkan seragam sekolah anak. Aku menerima semuanya dengan senyum. Siang hari aku menjahit sambil mengawasi Dava main, malam hari saat Dava tidur, aku lembur menyelesaikan pesanan. Jari-jariku sering tertusuk jarum. Punggungku pegal luar biasa karena duduk berjam-jam di kursi kayu keras. Mataku perih. Tapi setiap kali aku melihat toples kaleng biskuit yang kujadikan celengan mulai terisi penuh dengan uang receh dan ribuan, rasa lelah itu sirna. Suatu hari, seorang ibu muda datang membawa kain batik tulis yang cukup mahal. Mbak Hanum, saya dengar jahitan bak bagus. Saya mau kondangan minggu depan, tapi penjahit langganan saya penuh. Mbak bisa nggak bikinin kebaya modern dari kain ini? Modelnya terserah Mbak aja, yang penting elegan, tantangnya. Ini kesempatan emas. Kalau aku berhasil, ini bisa jadi loncatan karir. Tapi kalau gagal, aku harus mengganti kain mahal itu. Bisa, Bu. Saya usahakan yang terbaik, jawabku mantap. 3 hari 3 malam aku tidak tidur nyenyak. Aku mendesain pola, memotong kain dengan hati-hati, dan menjahitnya dengan doa. Aku mengerahkan semua skill desainku yang dulu terpendam. Aku membuat kebaya kutu baru dengan sentuhan modern, cuttingnya pas badan tapi sopan, dengan detail payet minimalis yang mewah. Saat ibu muda itu datang untuk fitting, dia menjerit kegirangan. Ya ampun, Mbak Hanum. Ini cantik banget. Pas banget di badan saya. Sumpah, ini lebih bagus dari butik langganan saya di mall, serunya sambil mematut diri di cermin kusam milikku. Dia membayar jasaku 3 kali lipat dari harga yang kutawarkan. Dan yang lebih penting, dia memposting fotonya memakai kebaya buatanku di Instagram dan grup arisan sosialitanya. Kebaya by Hanum. Hidden gem banget nih penjahitnya, tulisnya. Sejak saat itu, pesanan membludak. Bukan cuma tetangga, tapi orang-orang dari kompleks sebelah, bahkan dari daerah lain mulai datang. Kontrakan kecilku penuh dengan tumpukan kain. Mesin jahitku tidak pernah berhenti berbunyi. Tek 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 tek, suara itu menjadi musik pengantar tidur bagi Dava dan simbol harapan bagiku. Aku merekrut 1 asisten, anak tetangga yang putus sekolah, untuk membantuku memasang kancing dan memotong benang. Kami bekerja bahu-membahu. 3 bulan berlalu. Aku berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk DP sewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan raya, tidak jauh dari kontrakan. Ruko itu sempit dan agak kotor, bekas bengkel motor. Tapi bagiku, itu istana. Aku membersihkan ruko itu sendiri. Mengecat dindingnya dengan warna krim yang hangat, memasang gorden cantik yang kujahit sendiri, dan meletakkan beberapa pot bunga plastik. Di kaca depan, aku memasang stiker cutting sederhana. Hanum Butik Custom Made Alteration. Hari pembukaan ruko itu, aku mengundang Bu RT dan beberapa tetangga untuk syukuran nasi kuning. Tidak ada pesta mewah. Hanya doa bersama. Aku berdiri di depan ruko kecilku, menggandeng tangan Dava. "Ma, ini markas rahasia kita yang baru?" tanya Dava. Bukan, sayang. Ini bukan markas rahasia lagi. Ini markas kemenangan kita, jawabku sambil mencium keningnya. Aku melihat pantulan diriku di kaca ruko. Wajahku mungkin terlihat lebih lelah, ada lingkaran hitam di bawah mata, dan tanganku kasar. Tapi sorot mataku hidup kembali. Aku bukan lagi Hanum si istri manja yang menangis karena diselingkuhi. Aku adalah Hanum, pemilik butik, ibu yang tangguh, wanita yang berdiri di atas kakinya sendiri. Aku tersenyum. Mas Bayu, Ratna, terima kasih. Pengkhianatan kalian tidak membunuhku. Justru itu yang melahirkanku kembali menjadi versi yang jauh lebih baik. Kalian pikir kalian menghancurkanku?
Salah. Kalian justru memaksaku membangun sayap untuk terbang lebih tinggi. Dan ini baru permulaan. Waktu adalah pemahat terbaik. Ia mengikis luka, membentuk kedewasaan, dan yang terpenting, ia membuktikan siapa yang emas dan siapa yang loyang. 5 tahun telah berlalu. Ruko kumuh bekas bengkel motor yang dulu menjadi saksi bisu perjuanganku kini tinggal kenangan. Sebagai gantinya, sebuah bangunan 2 lantai bergaya kolonial modern berdiri megah di kawasan Kemang Raya, hanya beberapa kilometer dari rumah lamaku, namun dengan value yang jauh berbeda. Di bagian depan, sebuah papan nama berukiran emas bertuliskan, Hanum Signature, menyambut setiap tamu dengan kemewahan yang bersahaja. Pagi ini, butik sedang ramai. Aroma diffuser white tea dan ginger menguar lembut di seluruh ruangan, menciptakan suasana menenangkan di tengah kesibukan. Karyawanku yang kini berjumlah 50 orang, mulai dari penjahit, desainer junior, hingga staf pemasaran, bergerak cekatan melayani pelanggan. Kebanyakan dari mereka adalah istri pejabat, selebriti, dan sosialita yang rela antre berbulan-bulan demi mendapatkan satu potong kebaya atau gaun rancanganku. Aku duduk di ruang kerjaku yang berdinding kaca di lantai 2, menyesap secangkir Earl Grey hangat. Mataku mengawasi kesibukan di lantai bawah. Rasanya seperti mimpi. Dulu, aku menangis karena tidak punya uang untuk membeli kipas angin. Sekarang, omset butikku dalam sebulan bisa membeli rumah yang dulu kutinggali bersama Mas Bayu. Dava, yang kini sudah berusia 10 tahun, sedang duduk di sofa sudut ruang kerjaku, asyik membaca buku ensiklopedia. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, tampan, dan sangat protektif terhadap ibunya. Sekolah di International School terbaik di Jakarta telah membentuknya menjadi pribadi yang kritis namun tetap santun. Kami tidak lagi tinggal di kontrakan, melainkan di sebuah apartemen penthouse yang nyaman dan aman. "Ma, nanti sore jadi jemput Oma di bandara?" tanya Dava tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. "Jadi dong, sayang. Nanti kita berangkat jam 3 ya," jawabku lembut. Pintu ruanganku diketuk. Rini, asisten pribadiku, masuk dengan wajah sedikit tegang. "Bu Hanum, ada tamu VIP di bawah. Bu Dirjen ingin fitting baju untuk pelantikan suaminya. Beliau minta ibu turun sebentar," lapor Rini. "Baik, saya segera turun," kataku sambil merapikan blazer sutraku. Aku berdiri di depan cermin besar. Wanita yang menatap balik padaku bukan lagi Hanum yang lusuh dan bermata bengkak. Hanum yang sekarang adalah wanita matang berusia 38 tahun yang percaya diri. Kulitku terawat, rambutku tertata rapi, dan senyumku adalah senyum kemenangan. Kemenangan atas rasa sakit yang dulu nyaris membunuhku. Saat aku melangkah turun menuruni tangga putar yang artistik, aku merasa seperti ratu di kerajaanku sendiri. Para pelanggan menyapaku dengan hormat, memuji karya-karyaku. Namun, di tengah kebahagiaan ini, kabar tentang masa lalu tetap saja sampai ke telingaku. Dunia bisnis Jakarta itu sempit. Beberapa minggu lalu, aku bertemu dengan Pak Hartono, mantan rekan bisnis Mas Bayu, di sebuah acara amal. "Bu Hanum, apa kabar?" "Wah, makin sukses saja," sapa Pak Hartono waktu itu. "Ngomong-ngomong, sudah dengar kabar mantan suami ibu?" Aku hanya tersenyum tipis. "Saya sudah lama putus kontak, Pak." "Kenapa?" "Kasihan, Bu. Perusahaannya kolaps. Ternyata ada audit besar-besaran setahun setelah ibu pergi. Ditemukan banyak penggelapan dana. Bayu dipecat tidak hormat dan sekarang sedang terlilit utang di mana-mana. Katanya sih, gaya hidup istri barunya yang bikin dia gelap mata ambil uang perusahaan." Informasi itu tidak membuatku senang, juga tidak membuatku sedih. Hanya ada rasa datar. Prediksiku 5 tahun lalu terbukti. Tanpa manajemen keuangan yang ketat dariku, Mas Bayu hanyalah kapal tanpa kompas yang mudah karam. Dan Ratna, dia adalah badai yang mempercepat karamnya kapal itu. Siang itu, setelah melayani Bu Dirjen, suasana butik sedikit lengang. Aku sedang memeriksa stok kain sutra di area depan ketika pintu kaca otomatis terbuka. Seorang wanita masuk. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan tempat ini. Dia mengenakan daster rumahan yang sudah pudar warnanya, ditutupi jaket jeans lusuh yang kebesaran. Rambutnya diikat asal-asalan, wajahnya kusam dan berminyak, tanpa makeup sedikit pun. Di gendongannya,
Ada seorang balita kurus yang sedang merengek minta jajan, dan satu anak lagi, mungkin berusia 4 tahun, menarik-narik ujung dasternya. Salah satu staf keamanan butik, Pak Asep, segera menghampiri wanita itu dengan sopan namun tegas. "Maaf, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Kalau mau minta sumbangan, mohon maaf kami sedang tidak menerima proposal," kata Pak Asep, mengira wanita itu pengemis. Wanita itu menggeleng cepat, wajahnya tampak panik dan malu. "Enggak, Pak. Saya bukan pengemis. Saya lihat ada tulisan, dibutuhkan cleaning service, di tiang listrik depan. Saya mau melamar kerja, Pak. Apa saja boleh. Cuci piring, ngepel, bersihin toilet, saya mau." Suara itu, jantungku berdegup kencang. Suara itu serak dan terdengar lelah, tapi aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Suara yang 5 tahun lalu dengan lantang dan sombong mengklaim kehamilannya di hadapanku. Aku membalikkan badan perlahan. Itu Ratna. Ya Tuhan. Perubahannya begitu drastis hingga aku nyaris tidak mengenalinya. Ratna yang dulu segar, berkulit kuning langsat, dan selalu berusaha tampil modis dengan baju-baju curiannya dariku, kini tampak seperti wanita tua yang dimakan beban hidup. Gurat-gurat penderitaan tercetak jelas di wajahnya yang kini tirus dan kusam. Matanya cekung, kehilangan binar kehidupan. Anak yang digendongnya, itu pasti anak kedua mereka. Dan anak yang menarik bajunya itu adalah anak yang dulu dia kandung saat menghancurkan pernikahanku. Anak yang Mas Bayu pilih daripada Dava. "Bu, kalau mau melamar kerja, silakan lewat pintu belakangnya. Nanti ketemu bagian HRD," kata Pak Asep, masih berusaha sopan meski terlihat risih dengan anak-anak Ratna yang mulai menyentuh manekin display. "Tolonglah, Pak. Saya butuh banget kerjaan hari ini. Suami saya lagi sakit, nggak ada uang buat makan," Ratna memohon, suaranya bergetar menahan tangis. "Izinkan saya ketemu bosnya sebentar saja. Saya janji bakal kerja keras." Aku menarik napas panjang. Inilah momennya. Takdir memang punya cara humor yang gelap untuk mempertemukan manusia. "Biarkan dia masuk, Pak Asep," suaraku terdengar tenang dan berwibawa. Pak Asep menoleh, sedikit kaget, lalu mengangguk hormat. "Baik, Bu Hanum." Mendengar namaku disebut, tubuh Ratna menegang. Dia mengangkat wajahnya perlahan, mencari sumber suara. Matanya menyipit, mencoba menembus silau lampu kristal butik untuk melihat sosok wanita yang berdiri tegak dengan blus putih elegan dan celana palazzo di hadapannya. Aku melangkah mendekat. Suara heelsku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama ketegasan. "Halo, Ratna," sapaku datar. "Kamu mau melamar kerja?" Mata Ratna membelalak lebar. Mulutnya ternganga. Dia menatapku dari ujung kaki hingga ujung rambut, seolah melihat hantu. Atau mungkin bidadari. Baginya yang sekarang, aku mungkin terlihat seperti makhluk dari dunia lain yang tak terjangkau. Mbak Hanum," suaranya tercekat. "Iya, Ratna. Ini aku. Pemilik butik ini," jawabku sambil melipat tangan di dada. Wajah Ratna yang tadinya kusam, seketika memerah padam. Malu yang luar biasa. Dia mundur selangkah, hampir menabrak rak scarf mahal. Ini butik Mbak Hanum," tanyanya tak percaya. Dia melihat sekeliling, pada kemewahan yang mengelilingi kami, pada pelanggan-pelanggan elit yang menatapnya dengan pandangan aneh. "Benar. Hanum Signature. Butik yang kubangun dari nol setelah kamu dan suamimu mengusirku dari rumahku sendiri," kataku tajam, namun tanpa nada berteriak. Ratna menunduk dalam-dalam. Anak yang digendongnya mulai menangis keras karena suasana tegang itu. Ratna mencoba menenangkannya, tapi tangannya gemetar hebat. Maaf, Mbak. Saya nggak tahu ini tempat Mbak. Saya permisi." Ratna berbalik hendak lari, tapi langkahnya terhenti. "Tunggu, panggilku." Ratna berhenti, punggungnya kaku. "Kamu bilang butuh kerjaan? Suamimu sakit?" tanyaku. Ada rasa penasaran yang mendesak di dadaku. Aku ingin tahu seberapa hancur kehidupan yang mereka bangun di atas penderitaanku. Ratna berbalik perlahan, air matanya mulai menetes. Pertahanannya runtuh.
Mbak, Mas Bayu stroke ringan. Sudah 6 bulan gak kerja. Kami diusir dari kontrakan karena nunggak 3 bulan. Motor ditarik leasing. Saya bingung harus kasih makan anak-anak pakai apa, isaknya pilu. Karma. Kata itu berdengung di kepalaku. Mas Bayu, direktur yang dulu begitu sombong, yang merendahkanku, kini tak berdaya dan stroke. Dan Ratna, pelakor yang dulu merasa menang, kini menjadi tulang punggung keluarga dengan memohon pekerjaan cleaning service pada wanita yang dulu dia hancurkan. Aku menatap anak-anak mereka. Anak-anak yang tak berdosa. Bajunya lusuh, badannya kurus. Hatiku sebagai seorang ibu berdesir nyeri. Bukan kasihan pada Ratna atau Bayu, tapi pada anak-anak itu. Aku menoleh ke Rini. Rin, tolong ambilkan 2 kotak nasi catering staff di belakang dan beberapa kotak susu buat anak-anak ini. Rini mengangguk cepat dan berlari ke belakang. Ratna, panggilku lagi. Aku tidak akan mempekerjakanmu di sini. Ratna mengangkat wajahnya, ada keputusasaan di sana. Tolong, Mbak, saya mohon. Demi anak-anak. Bukan karena aku dendam, potongku. Tapi karena kamu tidak akan sanggup bekerja di bawah tatapanku setiap hari. Rasa malumu akan membunuhmu pelan-pelan. Dan aku juga tidak mau lingkungan kerjaku menjadi tidak nyaman karena masa lalu kita. Rini datang membawa bungkusan makanan dan susu kotak. Aku mengambilnya dan menyerahkannya pada Ratna. Ratna menerimanya dengan tangan gemetar. Anak yang paling besar langsung menyambar susu kotak itu dan meminumnya dengan rakus. Pemandangan yang menyayat hati. Aku membuka tasku, mengambil dompet, dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Mungkin ada 2 atau 3 juta di sana. Ini, aku menyodorkan uang itu. Ambil. Ini bukan gaji. Ini sedekah untuk anak-anakmu yang kelaparan. Beli makanan yang layak, beli obat buat bapaknya. Ratna menatap uang itu, lalu menatapku. Air matanya semakin deras. Dia ingin menolak karena harga diri, tapi dia tahu dia tidak punya harga diri lagi untuk dipertahankan. Dia mengambil uang itu sambil terisak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Mbak Hanum baik banget. Padahal saya sudah jahat. Ratna hendak bersujud di kakiku, tapi aku menahannya. Aku mundur selangkah. Jangan bersujud padaku, Ratna. Bersujudlah pada Tuhan. Minta ampun atas dosa-dosamu. Minta ampun karena telah merusak janji suci pernikahan orang lain, kataku dingin. Dan sampaikan salamku pada Mas Bayu, lanjutku. Bilang padanya, Hanum yang dulu dia buang, sekarang sudah bahagia. Bilang padanya, aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan pernah melupakan. Dan bilang padanya selamat menikmati hasil pilihannya. Ratna mengangguk cepat, tak sanggup berkata-kata lagi. Dia menggenggam uang dan makanan itu erat-erat, lalu berbalik dan berjalan cepat keluar dari butik, menyeret anak-anaknya. Dia menunduk, menyembunyikan wajahnya dari dunia, lari dari kenyataan pahit bahwa dia telah kalah telak. Aku menatap punggungnya yang menghilang di balik pintu kaca. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak. Tidak ada tawa kemenangan jahat. Yang ada hanya rasa lega yang mendalam, seolah sebuah buku tebal yang melelahkan akhirnya selesai kubaca dan kututup sampulnya. Siapa tante tadi? Dava tiba-tiba sudah berdiri di sampingku. Dia melihat kejadian itu dari jauh. Aku merangkul bahu Dava, menatap mata jernihnya. Itu, teman lama Mama, Nak. Seseorang yang mengajarkan Mama bahwa hidup itu harus kuat. Dia kelihatan sedih ya, kata Dava polos. Iya, sayang. Hidup memang kadang sedih kalau kita mengambil jalan yang salah, jawabku bijak. Aku mengajak Dava kembali ke atas. Yuk, kita siap-siap jemput Oma. Oma pasti sudah kangen banget sama cucu kesayangannya. Di luar, matahari bersinar terik, namun di dalam hatiku, udaranya sejuk dan damai. Aku telah memenangkan pertempuran ini tanpa perlu mengangkat pedang. Aku menang dengan cara menjadi bahagia. Dunia itu bulat. Kabar yang sebenarnya akhirnya sampai ke telingaku melalui mantan tetangga lamaku. Kehidupan pernikahan Mas Bayu dan Ratna hancur lebur. Setelah menikah, sifat asli Ratna keluar. Dia boros, malas, dan penuntut.
Dia merasa sudah jadi nyonya, jadi dia tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Dia minta pembantu, padahal keuangan Mas Bayu sedang merosot tajam setelah dipecat dari perusahaannya karena kasus penggelapan yang dia lakukan demi memenuhi gaya hidup Ratna. Rumah yang kutinggalkan untuk mereka, akhirnya disita bank. Mereka pindah ke kontrakan petak yang panas. Setiap hari isinya hanya pertengkaran. Mas Bayu mulai membandingkan Ratna denganku. Hanum dulu pintar cari uang, Hanum dulu rapi, Hanum dulu sabar. Ratna yang temperamental membalas dengan makian. Puncaknya, Ratna ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, sopir angkot di dekat kontrakan mereka, karena Mas Bayu sudah tidak bisa memberinya uang belanja yang banyak. Sejarah berulang. Pengkhianat dikhianati oleh pengkhianat. Mas Bayu menceraikan Ratna. Anak mereka terombang-ambing, kadang ikut Ratna yang serabutan, kadang ikut Bayu yang kini bekerja serabutan sebagai ojek online. Sore itu, aku duduk di balkon kamarku, menyesap teh melati. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Num, ini Mas Bayu. Mas kangen. Mas menyesal. Mas sudah cerai sama Ratna. Mas sadar cuma kamu wanita terbaik dalam hidup Mas. Bolehkah Mas ketemu Dava dan kamu? Kita mulai lagi dari nol. Aku membaca pesan itu tanpa emosi. Tidak ada benci, tidak ada cinta. Hanya rasa kasihan yang datar. Aku membalas singkat, Dava baik-baik saja. Kalau mau ketemu Dava, hubungi pengacaraku untuk jadwal kunjungan sesuai putusan pengadilan. Soal kita, maaf, aku tidak membaca buku yang sama 2 kali karena aku sudah tahu endingnya. Jangan hubungi nomor ini lagi. Aku memblokir nomornya. Aku menatap langit sore. Sama jingganya dengan sore 5 tahun lalu saat aku menemukan tespak itu. Bedanya, sore ini aku tersenyum lega. Badai itu sudah berlalu, dan pelangi yang muncul jauh lebih indah dari yang kubayangkan. Aku menang. Bukan karena aku membalas dendam, tapi karena aku berhasil bahagia tanpa mereka.